Kalau mau belum pensiun, nggak usah disounding di sosmed. Kalau mau main aja terus, nggak usah pakai sounding sosmed. Seolah-olah pensiun. Seolah-olah lu Bambang Pamungkas. Nggak usah. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi kami. Lagi-lagi saya tekankan ya, buat kalian yang komen-komen belum terbaik kalau belum datangkan Pak Ete. Sorry ya, kami mending datangin pemain-pemain legend di sini. Kami yang terbaik. bukan berat. Jangan ada pelintir. Aku nggak ada ngomong apa-apa. Maksudnya kami terbaik itu bukan harus ketua federasi datang baru terbaik, enggak gitu. Kita udah dari segalanya, dari Serbia udah ada, Palestina udah. Moha ekip. Smoha mana Muhammad Kafi. Smoha. Kita lebih bagus daripada Speak Bola, sudah pasti, daripada Just Talk, DPI, DDRB, segala macam taktikal yang ada di media sosial, ruang taktik, The Flanker, garis tengah, Pandit Football, kami lebih bagus. Ya. Close. Selesai. Oke. Kami lebih bagus juga dari tata kelola sepak bola Indonesia. Ya. Oke. Itu masih ya. Kami lebih bagus pada regulasi-regulasi yang ada di Liga Indonesia, regulasi 8 pemain asing lah, regulasi yang menang playoff ditentukan oleh komisi disiplin lah. Kami pokoknya lebih bagus. Karena kami menentukan jadwal, jadwal. Iya kan? Iya. Diputuskan di sini, hasil obrolan ya udah di sini gitu. Enggak, nanti diganti. Komisi disiplin tayangan yang akan menentukan siapa yang menang, ini offside apa enggak gitu. Ya. Oke, ya. Udah. Cukup. Setelah lebaran ini masih bulan segar ini habis lebaran. Masih suci ini sekarang. Kok malah segarnya habis lebaran? Astagfirullah. Maksudnya apa ya? Kita fitrah kembali. Iya, itu maksudnya. Kembali fitrah ya. Sekarang kita kedatangan yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Sejak lama banget sampai kita negosiasi lewat saudaranya, lewat kakaknya. Iya, untuk datang ke sini belum sempat. Baru ini. Akhirnya. Setelah bulan suci Ramadan kita berhasil mendatangkan beliau. Beliau ini adalah seorang penjaga gawang. Luar biasa. Legend sekali. Kita udah berapa penjaga gawang datang sini ya? Sekitar 5. Ferry Rotin Sulu, Kurnia Sandi udah. Gentry belum ya? Belum. Gentry Pitoy belum. Udah. Yu Jae-hoon, Kurnia Mega, Coach Yu. Banyak ya. Lumayan. Kecuali yang ini. Iya. Ini yang kita tunggu. Akhirnya kita langsung sambut saja. Betul. Inilah dia, Andre Tani Ardiansyah. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Akhirnya. Dengar kamu datang ke kami ya katanya. Yang saya takutin ketika nggak gini. Yang saya takutin ketika saya datang, habis itu gulung tikar. Kan kasihan jadi abang-abang ini kan. Itu pembawa rezeki. Amin. Nah, kalau habis lebaran gini terus hati kita bersih, suci, pikiran suci. Enak, nah, ini kan jadi positif. Iya. Nah, di sini saya juga menularkan aura yang kayak oke, abis ini gue datang makin laris. Amin. Itu. Warungnya juga. Warung saya juga gitu. Itu kita promosi di sini warungnya. Promosiin lagi di sini kan. 2 kali berarti ya. Karena ada 2 pemain yang susah banget untuk kita undang. Siapa aja? Yang pertama Ahmad Bustomi, Menteri Bal-balan. Iya. Yang udah. Sam. Alasan pertamanya apa? Kalau BP datang baru saya mau datang. BP udah datang. 2 kali. BP datang 2 kali di sini. Belum juga. Alasan yang terakhir lagi sibuk melatih. Lagi sibuk ternak mancing. Sampai saya udah ketemu di Kemang tuh. Udah bilang, ayo Sam. Aku masih takut ya. Alasan banyak. Yang kedua orang ini. Kiper ini kita udah sampai Bang Indra. Itu dong Andre Tani adiknya. Iya, adanya tolong dong. Iya. Kakaknya bilang saya aja deh. Oke. Tapi masih latihan ya berarti. Ini after lebaran ya. Iya.
Ini after lebaran sekarang kesibukannya masih Persija ya berarti. Masih Persija, kita masih latihan karena ini kan ada game kemarin habis main lawan Madura. Ya. Kita kemarin cuma dapat libur dari tanggal 29 sampai tanggal 2. Oke. Karena habis game ini langsung ada lawan Madura kan. Ya. Makanya kita persiapan lawan Madura itu. Berarti ini udah musim keberapanya Andre Tani di Liga Pro ya? Bang, debut tuh 2009 Bang. 2009 2010 Bang. 2009 bulan Februari. 2009. Waktu itu masih pakai jersey Sriwijaya. Saya masih di Sriwijaya. Debutnya Sriwijaya? Di Sriwijaya. Waktu itu lawan Persik Kediri 1-1 main di Jakabaring. Oh, debut Liga Abang tuh Sriwijaya justru ya? Sriwijaya, di Sriwijaya. Itu Sebentar. 2009. Abang, kita dari ini ya. Abang SSB dulu, Siop. Saya SSB itu mulai karir itu bermain bola itu di Jayakarta. Oke. Jayakarta. Jayakarta. Oke. Dari Jayakarta itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu akhirnya dipanggil tim nasional under 14. Oke. Berangkat ke Bangkok, habis itu saya diambil sama Asiop. Oh, jadi balik dari timnas baru pindah Asiop tuh. Pindah ke Asiop. Dari Asiop dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu di Asiop. Nah, pas kelas 3 SMP saya ke Diklat Ragunan. Oke. Sampai Itu SMA. Waktu Abang kelas 1 SD itu udah kiper. Saya datang ke SSB Jakarta. ke Jakarta. Pertama kali latihan saya sebagai pemain. Masih SD. Posisi apa tuh? Nah, masih ngacak kan? Ngacak Masih ya. ngacak karena kan kita masih kecil. Masih kecil, Masih ngacak mau 6 main di mana lawan 6 aja. lah, 7 Iya, lawan gitu-gitulah. 7 lah, ya. Nah, habis itu ada orang pakai baju yang beda warnanya. Saya ingat orang itu agak sedikit Arab gitu, orang-orang Arab itu. Al-Bagir kali. Nah, mungkin. Kiper futsal. Mungkin. Masih muda itu. Nah, akhirnya saya bilang sama orang tua saya bilang, "Pah, mau dong beli baju kayak orang itu." Hah. Besoknya bokap saya pulang kerja sore dikasih baju nomor 20, baju merah, bintang-bintang. Kalau baju kiper zaman dulu tau kan ada Oke, iya. ada apa? Busanya di sini. Iya. Jadi Di dada tuh. Iya, di dada busa sini, Celana busa di juga sini. ada busa. Iya, celana busa. Kiper-kiper zaman dulu gitu. Dari situlah saya jadi kiper karena lihat orang pakai baju yang berbeda. Dia bilang, "Mau emang pakai baju itu? Itu kiper." Mau. Dari situlah akhirnya saya jadi kiper. Akhirnya kembali ke latihan-latihan itu udah fokus Udah jadi kiper. Udah jadi kiper. Berarti memang menentukan jadi kiper dari kecil banget ya. Dari kecil. SD kelas 1 bahkan ya. Kelas 1 dari kecil. Unik ya. Dari uniknya itu karena ngelihat orang baju yang Beda berbeda aja. aja Iya, gitu. iya, Itu makanya ya udah dibeliin akhirnya. Tapi harusnya ketika waktu main-main acak itu sebenarnya bisa kan? Bisa. Bisa. Hmm. Maksudnya bisa sebagai pemain juga gitu Iya, loh. iya, Makanya di Ragunan saya kan juga sebagai lucunya di Ragunan tuh dia nggak punya pelatih kiper zaman itu. Tapi di Ragunan melahirkan dua penjaga gawang, Kurnia Mega dan Andre Tani. saya. Itu. Dan kalau bicara untuk kaki, kiper-kiper Ragunan itu bagus. Oke. Karena memang kita Karena ikut latihannya latihan sama dengan pemain. pemain. Iya benar. Bayangin saya dari kelas 3 SMP sampai 3 SMA gabung latihan sama pemain. Makanya kalau untuk bicara kaki, insya Allah kiper-kiper Ragunan bagus. Udah padahal dulu belum ada tuh ya. Belum ada, cuma Maksudnya dulu. kiper ya fokus di tangan Betul, aja ya. betul. Nah, Tapi Ragunan justru udah karena nggak ada pelatih kiper. Karena nggak pelatih kiper. Tuh kekurangan bisa jadi kelebihan. Bit play ya. Gitu. Berarti Abang dari Jayakarta itu kepilih U14-nya dari Jayakarta, bukan Siop. Dari Jayakarta. Dipantau di turnamen apa, Bang? Di zaman dulu tuh ada kayak H-Ornas gitulah. Oke. Kayak H-Ornas, terus kayak ngwakilin Jakarta Selatan kayak gitu. Di situ akhirnya saya diambil untuk mewakili Jakarta. Habis itu saya ingat waktu itu tuh training campnya di seleksinya tuh di Sawangan. Oke. Dari Sawangan saya hari ini balik lagi ke Sawangan karena Persija di Sawangan kan, Iya, training groundnya. Berarti dari dulu sampai sekarang ya Sawangan. Sawangan aja pokoknya. Orang Depok tapi. Orang Depok. Orang Depok. Lagian Sawangan Jagakarsa kan dekat. Deket banget, deket banget. Jadinya enak banget ya. Enak itu. banget deket emang gitu. U14 saat itu siapa aja? Angkatan Andre Tani. Samsir Alam, Oke. terus dulu Egy Melgiansa, Egi, oh iya. kaptennya dia.
Egy Melgiansa. Itu udah jago dari kecil udah Tangerang. jadi kapten ya. Udah jadi kapten Udah Egy. paling jago coy, serius. Iya, Tangerang dan sekitarnya udah dia yang megang. Itu memang harus kita akuin Ya. Gelandang. luar biasa nah itu. Iya, Bagus. Egy Melgiansa, Samsir Alam, terus Riyandi, Angki. Iya. Oke. Nah, itu angkatan-angkatan saya. Timnas U14 itu ya. Timnas berarti? U14. Kipernya siapa? Kipernya udah nggak ada yang main sekarang. Udah gak ada, tinggal Andre Udah. Tani yang Iya, sisa. tinggal saya aja. Dari situ diambil SIOP. Dari situ diambil Asiop. Gitu. Kenapa mau pindah tuh ke Asiop? Karena lebih menjanjikan. Sebagai karir Yes. pemain sepak bola ya. Yes, apalagi waktu zaman itu di sana ada almarhum Om Roni Pati Oh, oke. sebagai kepala sekolahnya di sana kan. Iya. Nah, Om Roni Pati kan orang PSSI ketika itu Iya. di dalam federasi dan lebih menjanjikan. Orang tua saya melihat bahwa oke, ini lebih menjanjikan dan planningnya 2-3 tahun di sana habis itu masuk ke Diklat Ragunan. Oh, udah niatnya Sudah pengen niatnya ke seperti itu. Diklat. Niatnya Berarti sudah ke memang Diklat. orang tua juga secara plannya itu udah susun ya. Iya. Dari orang tua ya. Sejujurnya waktu pas saya masih SD kelas 3 kelas 4 itu orang tua menolak saya terutama ibu saya menolak saya untuk bermain sepak bola. Kenapa? Karena nilai sekolah hancur. Bener, ini jujur. Itu selalu pertarungan batin antara Iya. anak dan ibu ya. SD itu. SD. Dari kelas 1 sampai kelas 3 nilai bagus. Bagus. Pas. Fokus. Main bola, latihan kan sore. Jadi pulang pulang sekolah latihan. Pulang latihan bukannya belajar, tidur. Capek. Karena capek. Besok pagi berangkat sekolah lagi. Nilai hancur, berantakan semua. Nah, pas saya masuk tim nasional di kelas 6 SD itu, Anjing nama SD tim nasional. kelas 6 SD itu di under 14 itu, akhirnya ibu saya bilang, ya udah. Tapi kalau bokap saya bilang, ya udah main bola aja. Tapi itu Indra udah lebih duluan. Enggak, lebih dulu saya. Oh iya. Indra kan gak main bola dulu katanya ya. Waktu itu Indra bilang lebih Iya. duluan adanya ya. Jadi lebih dulu saya main di SSB, seminggu kemudian Indra baru daftar. Indra sempat keluar dari sepak bola, atlet voli. Karena tinggi. Ya. Iya, main voli dia. Kebetulan bokap saya itu atlet voli zaman dulu. Oh. Gitu. Ya, jadi lebih udah ada bokap gitu lah. Iya, gitu. Nah, Oke. habis itu kelas 6 SD ya udah. Akhirnya saya udah main bola aja. Kelas 6 SD tim nasional berarti Bang. Iya. Berarti ada ketika udah terlihat prestasi di sepak bola, baru prestasi sekolah gak apa-apa deh. Dari Yaudah. orang tua, ya udah Iya. deh. Ini kayaknya Tapi jangan. tapi tetap harus lulus Harus, sekolah. iya, gitu iya. loh. Sekolah tetap harus jalan. Iya. Tapi tidak terlalu dipaksakan gitu loh. Iya. Gitu. Tapi menariknya adalah berarti agen pertama, terus kemudian yang ngatur jalurnya pertama kali memang dari rumah ya. Dari rumah. Orang tua yang memang ngatur, Betul. jadi tracknya tuh lurus aja gitu. Betul. Tapi orang tua tidak memaksakan saya untuk harus. Enggak. Tapi udah diarahin aja. Nih, kalau kamu jadi pemain bola, nih ayo papa bantu, ayo papa support. Sama mama juga itu. Setiap kali zaman dulu itu pasti selalu dianterin. Sama papa sama mama. Sama orang tua itu pasti selalu dianterin. Saya kalau cerita masa lalu itu pasti kayak saya sering cerita ke teman-teman saya. Gue kalau cerita masa lalu itu kayak mau nangis gitu loh. Bagaimana gue pulang latihan tuh nggak punya uang dari Senayan, bagaimana gue naik taksi itu selalu ngeliatin Argo, mah Argonya udah sekian, cukup nggak? Ya udah Ndri, kita turun di sini aja, habis itu kita pulang naik angkot. Jadi emang selalu dianterin sama orang tua. Itu Senayan Jagakarsa ya? Senayan Jagakarsa. Dari awal di Jagakarsa. Zaman dulu kan jauh. Iya. Zaman dulu jauh loh. Kalau zaman sekarang naik MRT nyampe lu di Fatmawati, habis itu lu bisa naik Grab. Zaman dulu jauh, terus nyokap naik motor nganterin hujan-hujan. Nyokap yang nganterin. Nyokap nganterin. Karena bokap kerja. Iya. Oke. Terus bokap nungguin bokap di di Senayan, bokap dari Harmoni, bokap kerja mau jemput, ada meeting, bokap kita pulang malam, kita nungguin gelap-gelap sampai kayak gitu. Makanya gue tuh orang tua gue ya luar biasa lah. Agen pertama lah ibaratnya. Yang antri pertama ya. Iya. Itu berarti cita-cita Bang Andri dan fokus bakal jadi pemain bola tuh ketika dipanggil timnas itu. Dipanggil timnas. Oke nih gue bakal fokus di sepak bola Iya. nah. Cita-citanya jadi Tapi itu pemain. kan under 14 ya? 14. Under Tahun. 14 tapi usianya Bang Usia baru Andri 12. baru 12 itu ya. Karena baru SD kelas 6 Kelas kan. 6 ya. Baru 12 tahun. Iya. Terus habis pulang dari Thailand ada Liga Danon zaman dulu. Danon. Lengkap ya. Liga Danon nggak lama di Jakarta, habis itu langsung berangkat ke Paris. Karena yang juara waktu itu kalau nggak salah tim dari Kalimantan, lupa namanya apa. Tapi ada beberapa pemain terbaiknya masuk ke situ, masuk ke dalam tim itu untuk berangkat ke Paris.
Berarti di fase itu udah 2 kali luar negeri nih, 2 Thailand, Paris. 2 kali luar negeri. Tapi Parisnya itu udah kelas 1 SMP. Ya. Baru masuk sekolah langsung berangkat. Sampai zaman dulu kan ada MOS ya. Ya, masa SMP. Iya. Itu nggak ikut MOS, berangkat. Udah apa-apa 3 hari doang itu. Iya cuma 3 hari kan. Nggak penting. Orang cuma dikerjain sama senior doang kan. Iya. Apalagi SMP lagi. Kalau SMA mungkin udah ada ini ya. Iya. SMP tuh ngapain coba mau Ada iya. Lu kebayang gak di fase itu perasaan Indra Kavi? Anjing adek gue udah ke Paris sama. Kalau saya nggak ke vol ya, kalau saya nggak keluar nih dari SSD. Iya kan. Wah, dia udah apalagi nih. Udah adek pasti kan lebih diperhatiin. Iya. Sukses lagi. Itu kakak-kakak yang bos itu. Bingung nih dia nih pasti. Iya. Aduh, adek gue udah ke Paris lagi nih. Tapi kan memang di rumah memang di apa namanya untuk saling dekat juga kan antara iya. ini, jadi tidak ada kecemburuan. Nggak ada. Cuma berdua mau ngapain lagi coba? Iya. Jadi tidak ada kecemburuan, saling support juga kan. Saling support kita. Saling support. Iya. Dari situ Asiop pada akhirnya. Asiop. Nah, Asiop itu berarti kan orang tua yang menentukan juga kayak ini jalurnya lebih Iya. lebih oke nih untuk Lebih menjadi menjanjikan. pemain pro gitu. Iya. Berarti ketika masuk itu yang pertama hubungin dari pihaknya Bang Andre atau Asiop yang minta? Pihaknya Asiop. Asiop yang minta langsung. Karena dulu U14 itu under 14 itu Om Roni Pati. Oke. Oke. Oh, karena Head coach-nya. udah lihat pemainnya. Dari situlah akhirnya dia minta langsung. Dari berangkat Thailand, ya udah dia langsung yang minta. Gitu. Makanya ya, orang tua ya udah kalau emang itu ke Asiop aja. Oke, berarti SMP ya di Asiop ya itu ya. SMP kelas 1 udah di Asiop. Asiop itu pulang pergi apa asrama? Pulang pergi. Pulang pergi ya, tetap Pulang balik pergi. ya. Iya. Pulang pergi. Berarti Gitu. itu ada Samsir juga berarti di situ. Ada Samsir, ada Riyandi, Angki. Oh, masih itu paketan itu ya. Paketan Iya, itu. iya. Oh, dari Gitu. kecil berarti temenan ya? Iya dari kecil. Dari SD. Dari kecil banget dari SD. Samsung juga kan Jakarta kan. Iya. Tinggalnya walaupun orang Padang. Betul. Akhirnya sampai SMA masuklah diklat. Kelas 3 SMP. 3 SMP. Sebenarnya di Diklat Ragunan itu bisanya kelas 1 SMA. SMA ya. Kelas 1. Tapi kan saya dari kelas 3 SMP jadi pemain pilihan. Oh. Cuma pemain pilihan bener-bener ibaratnya gini ya, bener-bener emang maaf ya. Paling jago lah. Iya, ibaratnya kalau di atas rata-rata bisa dari kelas 3 SMP. Tapi sekolahnya gimana? Ragunan. SMP maksudnya, bukan SMA. Di SMP. Kan di SMP Ragunan itu? Di Ragunan ada SMP SMA. Oh, ada SMP. Tapi dia terimanya hanya untuk SMA harusnya. Untuk sepak bola. Oh, Tapi kan ada cabang lain. Kayak volley, kayak badminton, Itu SMP pingpong. ada? Ada. oh ikut sama mereka berarti. Gabung sama semua atlet. Iya, Gitu. iya. Gitu. Jadi kelas 3 SMP udah sampai lulus di Ragunan. Berarti Abang 3 SMP latihannya apa? Sepak bola. Sepak bola. Oh. Jadi cuma sekolahnya doang. Sekolahnya gabung Sekolahnya sama kamu sama atlet lain. sama ada lain kan. Ragunan itu seluruh cabang olahraga, Iya. mau SMP atau SMA. Nah, saya sekolahnya itu bareng sama cabang-cabang lain. Iya, oke. Nah, tapi sebenarnya sepak bola itu baru bisa masuk Satu SMA. satu SMA harusnya. Tapi karena saya dari tim nasional, saya pemantauan dari kelas 3 SMP. Boleh. Langsung Boleh. asrama tuh berarti. Langsung. Berarti Abang tahu dong kelas 1 SMA, kelas 2-nya angkatan-angkatan di atas pemain Tahu, bolanya. Ruben. Oh iya, Ruben. Kelas 3 SMA. Iya, bener. Kelas 3 SMA Ruben Sanadi. Terus di atas saya Ramdhani 1 tahun. Ramdhani berarti kelas 1. Abang kelas 3. Ramdhani kelas 1. Nah. Saya kelas 3 SMP, Ramdhani kelas 1 SMA. Kurnia Mega, tapi Kurnia Mega duluan saya masuknya. Dia masuk kelas 2 SMA. Oh, kelas 2-nya. Kelas 2 SMA. Ketika saya naik kelas 1, Dia masuk. dia baru masuk. Di kelas 2 langsung dia. Kelas 2 gitu. Oke. Di klat itu berarti nggak bayaran ya Bang sekolahnya Bang? Kita malah dikasih uang saku. Dikasih uang saku. Dikasih uang saku. Sekolahnya gratis. Iya. Tinggalnya udah di situ. Tinggal situ, makan semua tinggal situ. Tapi latihannya berat tuh. Wah, latihannya zaman itu luar biasa berat. Berat banget. Berat banget, emang berat. Saya sampai sekarang masih ingat latihan itu apa masih ingat. Kayak pesantren gitu gak sih? Maksudnya bangun harus subuh atau Bangun jam 5:30 atau ya 5:30 lah bangun. 5:30. Jam 6 latihan. Jam 6 pagi latihan. Sampai jam 7 atau jam 7:30. Jam 8 masuk sekolah. Oke. Jam 8 sampai jam 12 sekolah. Pulang dari sekolah makan siang. Latihan lagi jam 3, jam 3:30. Sampai jam 6 maghrib.
makan malam, tidur. Udah begitu aja setiap hari kerjanya. Muter gitu lagi. Fokusnya berarti di latihannya ya. Di latihan. Latihannya Di, 2 kali di sehari. latihan iya. Gitu udah begitu aja kerjanya. Gimana nggak bosen tuh Jo? 4 tahun saya di sana. Sampai ketika saya mau lulus bokap saya bilang, Indra udah jadi polisi nih. Nah, Oke. Indra udah jadi polisi. Dia bilang, Dre, mau jadi polisi atau TNI nggak? Saya sempat ditawarin sama ada orang TNI AU waktu itu. Mau nggak? Nggak ah. Udah capek di diklat pendidikan 4 tahun. Iya, itu kan pendidikan. Iya. Pendidikan lagi kan? benar pendidikan lagi, Iya. benar. Saya bilang udah capek di diklat pendidikan 4 tahun. Ya udah kalau emang nggak mau. Udah. Tapi untungnya pas kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, saya udah di Sriwijaya. Udah kontrak tuh. Udah kontrak. Jadi Itu belum kok bisa Sriwijaya datang ambil di saat masih masa-masa diklat gitu. Jadi ceritanya saya pulang dari pelajar Asia. Oke. Oh, timnas lagi nih. Timnas ya. Pelajar Asia yang wakil biasanya 16 ya? Ragunan biasanya. Iya. Oh, 16 itu kan. Iya. Itu biasanya yang wakil Ragunan. Kita runner up, kita kalah dari Korsel, runner up. Kebetulan di situ saya jadi kiper terbaik. Oke. Kiper terbaik di situ. Pulang. Sriwijaya waktu itu ikut Piala Indonesia atau Copa ya, saya lupa. Copa atau Piala Indonesia, Liga sama Liga Champion. Oke. Liga Champion Asia. Dia punya 3 kiper. Aprianto, Dede Sulaiman, Ferry. 3-3-nya cedera. Hah. 3-3 cedera. Zaman dulu koran. Kalau saya nggak salah itu bola apa atau apa gitulah. Koran di ujung itu RD atau saya lupa RD atau Sriwijaya mencari kiper. Pelatih di Ragunan kenal sama Coach RD. Oke. Telepon lah. Gue punya kiper nih, masih muda gini baru kelas 3 SMA gini. Ya udah terbang aja. Seleksi lah di sana. Sama ada dulu pemain senior Nur Rosid namanya. Nur Rosid. Kiper di Deltras dia pernah di Deltras. Waktu itu dia umurnya udah 34 kalau saya nggak salah. Sana seleksi 3 hari. Seleksi 3 hari habis itu Sriwijaya berangkat ke Cina kalau saya nggak salah, Liga Champion lagi. Saya pulang Ke Jakarta. Ke Jakarta. Saya pulang ke Ragunan. Ditelepon. Dari saya Pak Baryadi dulu manajernya Sriwijaya. Nanti ada orang saya ke sana, kamu di Sriwijaya aja. Nanti ada orang saya di sana bawa kontrak. Kita kontrak selama 6 bulan. Ya udah akhirnya dari situlah saya masuk Sriwijaya. Itu masih sekolah nggak? Iya. Sekolah 3 SMA. Oh, jadi dispensasi ya? Di sana saya masih mending masih ikut sekolah. Ada anak cabang lain, anak pelatnas badminton, itu datang kalau ujian doang. Kalau pas hari biasanya Nggak pernah ada sekolah. Oh, turnamen aja udah dia. Iya, pelatnas udah pelatnas aja mereka. Latihan. Nanti pas ujian baru datang. tapi statusnya masih siswa Ragunan. Masih suara Cuma Ragunan. kontrak ke Sriwijaya. Tunggu Sriwijaya. sampai lulus. Di dispensasi aja gitu ya. Iya. Berarti ujian harus balik nih. Ajian itu. Pas ujian saya balik ke Jakarta, ujian. Ujian waktu itu cuma 3 hari, udah balik lagi saya ke Sriwijaya. Sriwijaya ke Palembang. Tapi Balik ada sana. fase yang ikut ke Persib itu di tahun berapa, Bang? Itu di kelas 1 SMA, Suratin. 1 SMA. Oh, itu Seratin ya? Suratin itu. Kelas 3 kelas 3 atau kelas 1 saya lupa ketika itu. Itu saya awalnya di Persijap, Jepara. Saya sama pokoknya ada 4 pemain waktu itu. Saya, Ramdhani, ada 2 teman saya lagi dari Ragunan ke Persijap. Oke. Di Persijap di tahun yang sama nih, di Piala Suratin di tahun yang sama. Ke Persijap. Habis itu pulang ke Ragunan. Habis pertandingan pulang ke Ragunan. Ada orang Persijap nelfon ke Ramdhani atau ke senior saya yang 4 orang tadi itu. Kalian aja bertiga, Andri nggak usah dibawa. Sakit hati nggak kesana? aja? Untuk balik Jepara. lagi. Untuk balik lagi ke Nggak lolos seleksi gitu. Nggak lolos seleksi lah intinya gitu. Kalian aja bertiga balik sini. Itu Johan Johnson bukan? Yang ke sana? Bukan. Bukan Ramdhani, ada Ramdhani Lasaluhu berarti Suratinnya di sana, Bang? Surat ini di Persijap. Jepara. Oh, oke. Ada Latif, terus ada Eko lah, senior, ada orang Padang Eko, itu. Nah, dia bilang, kalian aja balik bertiga, Andri nggak usah dibawa. Oke. Mereka berangkat. 3 orang nih. Saya nggak punya klub nih.
Zaman itu Ragunan laku banget. Laku banget, bukan laku banget. Yang ini main di mana, ini main di mana. Jadi main di suratin mana-mana gitu loh. Oh bang, jadi kalau suratin itu boleh bang? Boleh. Oke. Boleh. Kayak saya nih main di Bandung, walaupun saya orang Jakarta, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Bandungnya datang, negosiasi udah pergi sana gitu ya. Mending negosiasi. Ya udah datang. Pilih aja. Datangnya gitu. Gitu. Iya. Udah berangkat. Persija juga gitu dia punya ini ya. Tapi kan kalau zaman sekarang udah enggak, mereka udah pada punya Akademi akademi kan. Iya. Iya, udah punya EPA semua kan. Kalau zaman dulu gitu. Iya. Udah, saya nggak punya klub. Wah, sendirian nih. Ada teman saya, Aldi Renaldi dulu. Renaldi, ya. Persib. Iya. Tri, mau ikut nggak Bandung? Ya udah, ayo. Berangkat saya ke Bandung. Berangkat ke Bandung, seleksi sana dapat. Ya udah akhirnya main di Bandung. Suratin itu. Persijap gagal, kalah. Saya yang juara. Juara di situ. Persib juara waktu itu. Bang Andre main inti nggak? Inti saya. Oh inti. Makanya dari itu masih dendam sama Ramdan yang sampai sekarang. Tuh, kakak. Boy, kakak Ramdan nih. boy, bukan gue ya, boy. Tuh, masa itu. Boy, bukan gue, boy. Nanti kita balas di Ditinggalkan. di ini di Toba Boy kan. Oke. Oh jadi diklat itu kalau ada suratin boleh pada main. Boleh. Kalau ambil aja bebas. Ya. Pak. Iya, bebas. Oh di tahun itu yang ikut Berarti ini suratin juara. kayak apa ya? Kayak akademi besar yang nampung seluruh pemain untuk liga gitu. Iya. Liga apapun Kayak lagi. gitu. Iya, Ragunan. Iya. Jadi kayak gitu Selama usianya masuk kan? Iya. Boleh. Saya Selama- butuh nih pemain untuk ini, ambil aja datang itu. Iya. Ambil. Iya. Tapi ya memang itu dibuat sama Ragunan untuk anak-anak ini punya jam terbang juga ya, Yes, pertandingan betul. ya. Karena kalau kita nggak ada pertandingan gitu, Latihan doang. Iya. Latihan doang tujuan kita apa? Ke pelajar Asia itu. Pelajar Asia apa? Setahun sekali. Iya betul. Kalau cuma latihan, wah jenuh juga kita. Ragunan nggak boleh main antar diklat, Gak boleh. nggak boleh. Hah? Karena Ragunan itu pemain-pemain terbaik Dari di Oh, kelas dari di di lain. kelasnya. Iya. Gak boleh lawan Salatiga gitu ya? Gak boleh. Nggak Ya, boleh, ya, ya. nggak boleh. Makanya Ragunan ya udah dia nggak bisa ikut antar diklat. Dulu begitu. Oke. Makanya akhirnya ya udah kalau pemain yang mau ke Suratin mana atau ke Porda mana, udah pergi. Itu mes kosong. Kalau udah turnamen-turnamen itu Kalau turnamen itu kosong mes. Iya lah, kalau sendiri juga di situ. Sendiri kan, gimana coba? kayak Ayo. rasa gimana ya? Iya. terus bisa ketemu di turnamen dong, disuratin gitu kalau antar pemain di Ketemu. Ragunan beda tim gitu. Ketemu. Padahal satu SMA nih. Iya. Contoh gini, ibaratnya ini tim nasional. Nah kita pergi ke klub. Iya. Ketemu kan Ketemu di liga. di liga kan? Iya. Gitu jadinya. Oke. Jadi Nanti balik sekolah ketemu lagi. Iya. Selama 3 tahun di Ragunan itu abang suratin sama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun liga-liganya berarti ikut kemana aja? Saya ikut ke Persib tadi. Persib. Habis itu saya mau tahun berikutnya saya mau balik lagi ke Persib. Ternyata nggak dikasih sama Asiop. Oke. Karena kan Asiop SSB lama saya kan. Saya harus tetap bela dia. Akhirnya Asiop dia ke Jakarta Barat, Persija Barat. Persija Bar. Akhirnya saya main di Persija Barat. Terus habis itu saya main di Divisi 1. Persikuningan. Oh Kuningan. Persikuningan. Itu liga dong. Liga. Lah itu lama bang. Itu kelas 2 SMA di Persikuningan. Bisa lama dong di Kuningan. Di Kuningan saya 4 bulan. Oke. 4 bulan ketika itu. Nah, habis dari Persikuningan tahun berikutnya udah langsung masuk ke Ya, Sriwijaya ini. Di Oh. kontrak kelas 3 SMA ya. Oh, pengalamannya berarti udah Iya, banyak di banget liga-liga SMA-nya ini. Nah, Iya, iya. waktu dari misalnya kayak dari satu klub kayak Suratin gitu-gitu, kayak ke Persib kan bagus, juara lagi. Itu tuh nggak ada dari senior Persib seniornya untuk oke, kita kontrak kamu aja jangka panjang ya gitu. Itu nggak ada gitu-gitu. zaman dulu saya sempat mau diambil sama Diklat Persib. Diklat Persib baru pertama kali muncul. Oh, 2008 ya. Itu. Iya ya. Diklat, Abis Suratin ini. iya, habis sortain itu saya mau dibasin ke Diklat Persib. Tapi orang tua saya bilang, "Udahlah, di sini aja, di Jakarta aja, karena akan lebih banyak orang lihat." Oke, betul juga ya. Iya. Karena pemain-pemain yang zaman dulu kita di Diklat Ragunan, kita uji cobanya Persitara, termasuk Persija. Jadi banyak klub-klub Tim liga itu klub-klub zaman dulu kan divisi utama ya. Banyak-banyak tim-tim divisi utama sama Liga 1 tuh uji cobanya sama kita. Sama Ragunan. Zaman dulu itu Ragunan lawan Persija imbang. Imbang. Persija senior. Persija senior. Oke. Babak pertama dia nurunin pemain pelapis. Oke. Babak kedua
karena imbang, bakal diturunin pemain intinya, baru kita kalah. Iyalah kalau udah turun. Bapak Pamungkas turun coy. Aliudin. Iya gitu. Anak SMA ya. Mainnya di Lebak Bulus zaman itu kan. Stadion the best itu. The best. Harusnya nggak dihancurin. Gak dibongkar ya. Iya, itu stadion terbaik itu. Akhirnya kelas 3 ke Sriwijaya FC. Sriwijaya. Kontrak tuh 6 bulan, Bang. Kontrak 6 bulan. Habis selesai kita juara. Akhirnya dapat debut itu di situ ya? Enggak. Itu belum. 6 bulan itu tanpa main. Enggak ada. Oke. Juara Copa. Habis itu tahun berikutnya diperpanjang 1 musim. Oke. Oh, tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya. Tapi kan 3 kiper ini udah kembali tuh yang dari cedera. Balik. Tapi ada 1 kiper yang enggak diperpanjang. Oh, oke. Ada 1 kiper. Tahun berikutnya yang lucunya saya sama Ferry sama Sendro. Oh, Tahun berikutnya. Iya, Mas Hendro dari Persija ke Iya ke Sriwijaya. Buset gimana gesernya itu, Bang ya. Nah, itu coba gimana coba? Iya. Itu Kiper 2 kiper top semua itu. dan 2 generasi berbeda. Iya. Kiper ketiganya Andri Tani Ardiasa. Kiper ketiga saya. Oh, itu 3 generasi. Wah, ini mah 3 generasi itu. Itu. Alamat itu. Tiga Itu kalau ada kiper fotonya Indonesia. bagus ya. Kalau 3 generasi kiper Indonesia kumpul di Sriwijaya waktu itu. Itu 3-3-nya di sana. Itu kalau bisa pelatih kipernya Kurnia Sandi. Pas ya. Beneran sih ya. Oke. Gitu. Nah, habis itu dari Sriwijaya baru ke Persija. Di musim kedua itu dapat debut gak, Bang? Di musim kedua itu satu Yang debut Persik itu ya? lawan Persik Kediri itu. Oh iya. Ferry cedera, Mas Hendro waktu itu istrinya habis lahiran. Oke. Saya yang main jadinya. Gitu. Saya main ya debut pertama saya itu di bulan Februari itu 2009. Itu masih coach RD ya? Coach RD. Masih ya. Oke. Tapi secara pengalaman oke ya, Bang, maksudnya belajar dari Hendro Dua gitu. senior. Iya. Jujur saya beruntung. Saya beruntung pernah satu tim sama kiper hebat. Ferry, Mas Hendro, Kurnia Mega, satu tim kan di tim nasional. Satu lagi ada lagi, Jendri Pitoy. Loh ini tim nasional semua 4-4 ini. Cuma satu yang saya enggak. Markus. Oh, belum pernah ya. Belum pernah saya satu tim sama dia. Itu kiper top semua 4-4 ya. Menurut saya itu kiper top semua, legend semua itu. Iya. Saya bisa satu tim sama dia, saya bisa banyak belajar gitu loh. Nah, bagusnya mereka ini nggak pelit sama ilmu. Oh. Termasuk Ferry, termasuk Mas Hendro. Nggak pelit, dia malah ngasih tahu, dia malah mengayomi kita. Itu makanya saya senang sama mereka tuh begitu. Selisih sama Firotun Sulu tuh berapa tahun ya? Karena waktu dia di Sriwijaya jadi ininya Mas Hendro juga masih muda sebenarnya kan. Ya Hendro paling senior itu. Iya sih. Maksudnya Firotun Sulu Iya, masih muda banget itu. Bang Ferry itu berapa ya? 82 kali ya? Iya, 82. Ya, mungkin 7 10. tahunan ya, 7. Lebih lah. Kalau di 82 ya 9 tahun. 82. Firotun Sulu. Lupa kok. Makanya Pokoknya itu enggak entar dulu. Makanya kalau mau nanya tuh cari data dulu. Itu dia. Bener. Ngasal Ini orang datanya gimana ini? Terus ngapain cari data kalau tahu data enggak usah saya tanya itu. Fokus kau. Kita nebak 82 kayaknya. Enggak karena Iya. sih. Kayaknya 84 dah gitu. Masih muda gitu. Iya. Iya beda 8 tahun sampai 10 tahunan lah Abang Ferry, oke. sama Bang Ferry. Segitu. Akhirnya ditarik ke Persija. Ke Persija. Tapi dapat gelar ya di Sriwijaya itu. Dapat. Dapat gelar. Saya dapat Copa di Sriwijaya. Walaupun nggak main ya. Iya. Dapat Copa walaupun nggak main. Musim kedua ya. Tapi medalinya ada. Gimana coba? Di Indonesia boleh semua dapat ya? Boleh. Dapat. Musim kedua? Piala Indonesia. Kita ngalahin Arema di Solo. Oke, ya. Itu dua Raja Kopa dan Piala. Iya, itu Iya. dia. Arema sama Sriwijaya ya. Itu. Oke, abis itu Persija ambil. Habis itu Persija ambil. Itu banyak banget yang pindah ke Persija. Pelatih, Coach RD, Mas Hendro, Iya. Nasuha, Tony. Amrizal, Kemana lo? terus terus si Octavianus. Nah itu ada 6 atau 7 orang itu. Termasuk saya 7. Oh Precious. Majoraya yang gede itu. Oh iya. Singapura ya. Iya yang Singapura. Siapa namanya? Precious siapa? Majoraya. Majoraya. Iya, itu susah namanya. Iya. 8 orang yang pindah ke Persija. Bang Ande tuh ke Persija, di kontak Persijanya apa dibawa Coach RD? Di bawah Coach RD. Oh, berarti Coach RD udah ini Paketan, nih ya. Coach Paketan. Coach RD udah ngomong gini, Dri, kamu ikut saya aja ya.
Padahal saya diperpanjang nih. Oh, di Sriwijaya itu harusnya diperpanjang. Diperpanjang. Saya disuruh diperpanjang. Saya bilang, coach, saya ditawarin. Udah kamu ikut sama saya aja. Udah. Berapa hari kemudian coach Ari bilang, Dri, kayaknya saya kesini nih. Ada ke tim lain lah. Saya kesini. Ya udah Pak, saya ikut bersama Bapak aja, saya bilang gitu. Berapa hari kemudian lagi, Dri, kayaknya saya kesini nih. Ya udah Pak, saya ikut aja, saya bilang gitu. Berapa hari kemudian lagi, Dri, kayaknya saya ke Ragunan. Saya ikut Pak. Bagus. Saya ikut Om Rabu. Ini justru nih. Iya. Ikut saya Pak. Kan zaman dulu Persija di Ragunan kan. Kayaknya saya ke Ragunan. Saya ikut Pak. Saya bilang gitu. Saya ikut. Kalau ke Ragunan saya ikut, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya ke Ragunan. Oke. Ke Persija. Akhirnya Dan Persija itu. Gak pernah pindah-pindah lagi ya. Sampai sekarang apa? Sampai sekarang ya. Sampai Dari itu artinya cuma 2 tahun dan itu pun masih masa sekolah. Setahun setengah dong hitungannya. Setahun setengah karena pertama 6 bulan ya. Iya, setengah musim. Itu pun masih masa sekolah. Abis sekolah selesai udah gak pernah keluar dari. Berarti tahun kedua di Sriwijaya itu lulus sekolah ya? Lulus sekolah. Lulus SMA itu ya Lulus berarti ya? Abis itu langsung Persija dan tidak keluar lagi. Nggak keluar lagi sampai sekarang. Langsung Ragunan Jagakarsa doang. Iya. Daerah main Tapi ya. 2012 saya sempat keluar. Itu mungkin yang banyak orang yang nggak tahu kali. 2012. 2012. Kenapa tuh waktu itu? Ketika lagi rame-ramenya kasus bukan cuma Persija doang, tapi hampir semua klub kasus masalah finansial. Oh. Oke. Saya sempat keluar dari Persija setengah musim. Ke? Nggak Tanpa main. klub. Nggak Tanpa main. klub berarti. Saya nggak main. Saya BP keluar. Habis itu di tahun berikutnya BP pindah ke PBR. 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 Ke PBR. Saya balik ke Persija di setengah musim itu. Saya bilang, saya mau minta pelunasan gaji dulu. Oh Baru iya, masalah. masalah finansial waktu itu. Baru saya balik lagi. Dibayar sama mereka gaji saya, hak saya dibayar. Saya baru balik lagi setengah musim. 2012 apa ya 2012 2013. Iya 13-an itu ya saat itu. Iya, Itu berarti statusnya mogok main ya. Maksudnya tidak hampir pindah klub kan. Iya, tapi kalau Mas Bebe pada akhirnya kan pindah dia. keluar kan. Iya. Di tahun keberapa Andre Tani mendapatkan kiper inti di Persija? Di tahun kedua. Tahun pertama tuh masih ada Mas Hendro. Mas Hendro ya ikut dari Sriwijaya itu ya. Tahun pertama Mas Hendro. Saya tes Paralimpik. Oh, Lama. Olimpiade bener. Paralimpik. Saya lama tuh. Habis itu setengah musim waktu pas saya tes Paralimpik, setengah musim dia ngambil Gendry. Iya. Satu tim lagi saya. Ada Hendro, ada Gendry. Sebelumnya ada Ferry, ada Mas Hendro. Di Persija ada Mas Hendro, ada Bang Gendry. Gimana jauh lagi nih selisih umur ya. Jadi itu di atas Ferry. Iya, Di atas Ferry umurnya. Jauh itu ya. Itu. Oh, tapi RD ada menjanjikan ini nggak bang? Tenang, saya kasih kamu pemain inti gitu. Atau Enggak. Intinya pengennya ikut aja. Ikut aja. Karena kiper potensial mungkin di menurut RD. Mungkin di mata dia seperti itu. Dan masih muda banget ya. Muda Maksudnya banget, untuk mengejar kayak harus inti belum juga kepikiran ya. Belum. Pengen belajar dulu waktu itu. Gue pernah lihat latihannya RD sama Andre Tani di Cilegon dulu. Persija kan sempat latihan di Cilegon tuh. Tesnya di Cilegon Iya. ya. Iya betul. Terus Andre Tani kan nendang bola ke tengah gitu. Dikoreksi coy, diprit sama RD, kata RD kalau buang ke pinggir jangan ke depan gitu. Jangan lurus. Iya, Harus terus main ke lagi pinggir. playoff. Ada masih ada Greg dulu. Kayaknya RD emang udah mencium sih Bakat. dari Iya. dari awal tuh kayaknya. Ya berarti hubungan sama Coach R itu spesial ya. Dari pelatih pertama profesional Spesial. sampai habis itu bawa ke Persija dan menetap di Persija walaupun Coach R pada akhirnya pindah-pindah juga kan ke Pindah-pindah, iya. timnas juga. Di timnas juga ketemu lagi. Ketemu lagi. Ketemu lagi Di timnas di di timnas. SEA Games. SEA Games 2 kali. SEA Games 2 kali 2011 sama 2013. 2013 senior yang asisten juga Senior sempat. asisten yang kita lawan Belanda. Iya. Oh iya. Itu masih sempat Itu juga sempat ketemu sama dia juga. 2011 akhirnya menjadi dua kiper seperti yang tadi Andre Tani bilang di awal, dua kiper diklat. Ya. Ada di situ Ragunan tuh. Kurnia Mega dan Andre Tani satu lagi tuh siapa yang Rifki Mokonombit. Rifki ya yang di waiting list karena cuma 20 orang Iya. saat itu yang ke bawahnya ya. Gimana Bang tim SEA Games saat itu Bang? Itu kan salah satu tim yang gila. materinya bagus banget ya dari nggak ada cadangan. Sampai di kepelatihannya bagus semua. itu nggak ada Staf cadangan itu, kepelatihan. semuanya inti itu. Itu bagus banget tim itu. Iya. Makanya ini kalau kita flashback jauh ke belakang banget nih. Saya menyayangkan sih kalau itu bubar tim itu ketika itu. Maksudnya Iya. tim di 2011 itu sayang banget itu bubar. Karena ibaratnya itu kenapa nggak ditambal sulam aja gitu loh. Maksudnya Untuk beralih ke senior. naik seniornya. Gitu loh. Padahal ini kan kita udah punya pondasi bagus nih. Di tim nasional U23 tuh.
kalau udah pondasi bagus kenapa nih untuk beberapa tahun ke depan tuh untuk mereka itulah yang harus ada di Iya. senior. Karena ada dualisme itu bang 2012. Iya. Masalahnya itu. Jadi nggak sempet Yes. Dipilih itu generasi itu tuh sayang banget kepotong itu tuh. kepotong kasus. Iya kepotong dualisme. Bukan generasi itu doang, generasi semua kepotong. Itu kalau tim 2011 lanjut sumpah. Jangan mancing makanya. Iya memang maksudnya kan kendala kita dari dulu itu. Bang tapi sebelum SEA Games, abang gimana bang ngeliat akhirnya Kurnia Mega 2010 itu bisa juara bareng Arema bang, teman seangkatan nih ibaratnya itu. Di 2010 ya? Iya, itu juara kan sama Arema ibaratnya Pemain terbaik dia kan? pemain terbaik Pemain juga. terbaik juga, ya. Gimana bang lihat teman udah ambil juara tuh? Kalau saya bukan itu. Saya lihat Ramdhani Persija. Kurnia Mega di Arema. Saya bilang, gue kapan masa gue mau di sini terus sih? Masa gue mau di Ragunan terus nih? Gitu loh. Kan mereka dua orang itu duluan main di liga kan? Iya. Iya. Terus saya lihat Egy udah main di Pelita. Egy Melgiasa. Betul, Pelita Jaya. Udah main di Pelita. Wah, teman-teman gue udah pada main di liga semua nih. Gue kapan nih? Nah, saya dari situlah saya punya motivasi. Gue harus main juga nih. Makanya pas kelas 3 SMA Dapat tawaran itu dapat ya? tawaran terus, ya udah. Tapi kan juga secara angkatan kan mereka memang lebih dulu kan. Setahun. Setahun. Jadi waktu abang kelas 3 mereka udah keluar kan sebenarnya. Udah keluar. Dari Ragunan Iya. lulus lah. Tapi kan Ramdhani sebelum keluar udah main di Persija. Udah main duluan ya. Udah main di Persija duluan. Ramdhani 2000 udah banget itu dari Persija. Udah banget dia masih 16 apa ya? Iya, 16 tahun. Iya, Bener, tahun bener. ya Ramdhani itu. 16 tahun. Gitu. Ramdhani di Persija tuh. Persija. Abang-abangan Tulehu ya ada di situ. Iya, akhirnya membawa geng Apaan? Tulehu ke situ tuh. Abang-abangan. Abang-abangan Om. Om, kalau itu sekarang ya. Iya, om dong. Tapi itu cikal bakal pemain-pemain. Ini pemain timur siapa lagi nih di Persija nih? Ini pemain timur siapa lagi? Gara-gara ngomong itu ya. Dari Ramdhani itu. Dan itu main semua di SEA Games. Ramdhani juga ada di SEA Games Iya. 2011 tuh. Kipo. Zaman dulu Kipu juga. Zaman dulu Persija tuh banyak anak-anak Tulehu. Makanya kita bukan manggilnya Persija Jakarta, bukan Persija Tulehu. Iya. Iya. Banyak banget. Itu ada Amrizal Tinggi, ada Amrizal Umainailo. Iya. Abdu, wah banyak banget itu. Abdul Iya, iya, Estaluhu. bener. Iya. Itu banyak banget itu. Iya. Dari Tulehu semua itu. Dan bagus-bagus. Emang kualitas gitu loh. Dan maksudnya mereka udah di tempat di Jakarta juga Iya. kan. Karena Ramdhani kan memang Ragunan udah Jakarta banget lah. Tapi Ramdhani memang ketika dia waktu pas baru datang ke Jakarta, kan bareng nama saya tuh di timnas 17. Dia baru datang ke Jakarta emang udah bagus main bolanya. Iya. Emang makanya orang bilang itu Ramdhani itu ya kapten kita. Ya Ramdhani memang kapten kita kan memang dari dia datang ke Jakarta main bolanya visi main bola bagus, cara main bola bagus dan dia jadi kapten, punya wibawa. Iya. Makanya dia kapten kita. Ramdhani itu kapten kita sebenarnya. Makanya kalau angkatan-angkatan saya itu mau Ramdhani Wes kayak Ramdhani. Cap Ramdhani memang. Apalagi anak-anak Tulehu ya udah pasti. Oh, Om. Om. Om kalau nggak Om paman. Kalau nggak Meme Dani. Iya. Tapi itu kan berarti kan bukan hanya generasi timnas itu yang sukses ya. Generasi Ragunan yang Iya. Iya. di 3 tahun itu juga itu tuh generasi salah satu the best lah. Yang paling the best itu angkatan Ramdhani. Paling the best. Paling the best itu angkatan Ramdhani. Ramdhani itu ada beberapa pemain itu termasuk Johan Yoga. Jangan juga utama. Oke. Ya. Iya, itu angkatan Ramdhani. Itu dari angkatan Ramdhani itu banyak pemain-pemain yang mungkin nggak main di top level, tapi masuk di second level tuh ada semua ya. Dapat klub semua. Anak Ragunan tuh. Anak semua. Ragunan semuanya. Iya. Hmm. Apa sih yang membedakan Ragunan itu dengan diklat kan banyak ya? Hmm. Ya walaupun memang ini dia tujuan akhir dari diklat-diklat gitu Iya. ya Ragunan, tapi apa yang membuat dia itu umur 16 SMA kelas 2 klub udah datang, klub udah bicara. Apa yang bikin spesialnya Ragunan ini? Yang bikin spesial Ragunan tuh lebih kompetitif di dalam apanya namanya? Di dalam tim ya. Oke. Karena emang dari semua yang terbaik jadi satu. Orang bilang kalau kita main bola sama orang kita nggak bisa main bola nih. Kita nggak bisa main bola. Tapi main bola sama orang yang jago, kita ikut jago. Oh, oke. Karena bisa ditutupin sama orang yang nggak jago, sama orang yang jago kan. Yang tadinya kita nggak bisa passing, kita jadi bisa passing. Oke. Nah kalau kita main bola sama orang yang nggak bisa main. nggak bisa main,
pasti kita walaupun kita jago, kita akan ke bawah. Iya. Akan ke bawah nggak jago juga gitu loh. Nah, itu yang membuat Ragunan tuh secara apa ya? Secara di dalam timnya itu lebih kompetitif dan orang di sana tuh mau sama-sama, ayo kita berjuang sama-sama di sini. Dan saya nggak tahu ya, saya belum pernah ke diklat-diklat lain, Jateng atau Aceh atau Maluku atau manapun itu. Fasilitasnya saya nggak tahu. Kalau di Ragunan waktu itu udah lumayan. Kita punya tempat gym, kita punya ada jogging track. tempat gym. Seminggu 3 kali kita nge-gym. Udah bagus berarti. Kita punya jogging track dan kita punya hall. Kalau misalkan hujan, oke. Kita kira-kira cabang apa nih yang bisa kita pakai? Misalkan anak basket lagi off, waktu itu hujan off, oke kita main lapangan basket apa? Futsal. Tetap latihan kita. Sentuhan selalu ada tiap hari. Setiap hari sentuhan selalu ada. Iya, tapi Ragunan itu libur cuman Rabu sore, Sabtu sore, sama Minggu full. Selebihnya latihan terus kita. Gitu. jadi memang ditempa dari dasar. Dari dasar, kecil memang. banget iya. Bang, tapi itu kan Samsir itu masuk ke tim SAD. Abang pernah ada tawaran untuk SAD itu nggak yang berangkat ke Uruguay? SAD itu 92. Oh, SAD 92. Iya. Abang 91 ya? Iya. Katanya Jadi Kurang setahun. iya kelebihan setahun. Kelebihan setahun. dia Kelebihan setahun. pakai usia ini ya, usia lahir ya. Iya, Apa namanya? betul. Tahun lahir. Tahun lahir pakai tahun lahir. Tahun lahir. Bukan tahun angkatan sekolah kan. Iya, bukan tahun sekolah, betul. Oh iya. Iya, karena kan beda-beda. Kadang di Sumatera, Papua apa masuknya itu 6 tahun, ada yang 7 tahun, Iya. ada yang itu. Kalau Kelas 1 angkatan- SD-nya Iya. ya? Iya, tapi SAD pakai tahun Tahun lahir. lahir. Tahun lahir. Gitu. Kenapa nggak curi umur, Bang? Hmm. Jadi 92 lebih muda dong. Bisa kali ya. Bisa kali. Jujur, kalau mau 92 gue masuk loh 92. Karena apa? Gue di ujung 91. Oh, udah di Tipis ya? Desember. Setelah Natal. Udah di atas banget. 7 hari Iya lagi kan? itu ke 92. Iya. Bisa kali catatan sipil 3 hari doang nih. 3 hari Ikut nih. Uruguay, Ya. ikut Uruguay ini. Turun aja. Cuma kan kalau zaman dulu buat ngapain sih gitu loh. Iya. Nah sekarang gue mau tanya nih sama apa nih. Keuntungan curi umur apa? Nggak ada. Ayo. Nggak ada. Untuk kemenangan aja itu sesaat aja itu. Iya, sesaat aja. Sesaat buat Turnamen turnamen jadi kuat saat itu aja ya. kan. Oh ini nggak bisa tapi bagus kita masukin gitu. Tapi kenapa orang banyak curi umur? Karena pengen Nah, menang. ini yang tadi gue bilang nih gantian nih gue interview kan. Karena pengen menang. Ini Karena pengen tadi di menang. bawah gue bilang ini gantian gue interview nih kalau. Tapi ada juga bisa yang mencari kesempatan, Bang. Misalnya SAD, mungkin dia berpikir kalau dulu kan abang udah di plan di rumah tuh. Karena ada anak-anak yang gak bisa planning. Ada apa di depan dia sikat, ada apa di depan dia sikat. Iya. SAD nih kesempatan saya main di luar. Saya yakin kalau saya main di luar bagus nih. Kesempatan depan mata umurnya kurang, dia ambil kesempatan itu. Ruginya tau gak apa? Tahu gak ruginya apa? Enggak tahu. Main di top level akhirnya cuma sebentar. Udah abis di itu ya. Karena usia lu udah habis di usia dini. Oke. Akhirnya di top level 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lamanya. Iya, nggak panjang, Nggak benar. panjang. Karena orang berpikir, di aktenya atau di paspornya usianya masih usia matang loh. Ya. Tapi sebenarnya usianya udah lewat Dari 30 misalnya. dari 30. Tenaganya gimana? Ya. Ikutin usia yang asli dong, nggak mungkin Iya, nggak mungkin nggak ikutin mungkin usia usia paspor. curi ya. Iya, akhirnya apa? Ya udah lu main di top level cuma sebentar. Makanya Sesaat. kadang-kadang kita tuh gini, pemain bagus nih. Kita lihat ya, tahan berapa lama. Kalau gue sama Mega gini, dari zaman dulu nih, gue sama Mega, Bir, gue kan manggil dia Bir. Gue bilang, kiper bagus nih Bir. Kita lihat, dia tahan 5 tahun nggak? Ngomong gitu. Kalau kiper bagus, bisa konsisten 3-5 tahun, itu baru kiper bagus. 3 tahun dia begitu terus bagus terus perform terus, itu kiper bagus. Tapi kalau kiper yang tahun ini bagus, tahun besok bagus, habis itu apa? Turun. Turun, hilang. Banyak yang begitu nggak? Banyak. Main juga banyak. Banyak yang kayak gitu. Nah, gue sama Mega selalu bilang, kalau dia bisa tahan 3-5 tahun, itu baru kiper bagus. Oke. Sekarang juga banyak di liga kita yang pemain asing kayak begitu. Tahun pertama datang bagus banget,
Tahun kedua lumayan. Tahun ketiga Hilang. bukan hilang, udah mulai biasa aja. Iya. Akhirnya Cari pemain lain. enggak bukan. Akhirnya gue ngeliat kok jadi kayak bukan pemain asing ya kualitasnya gitu loh. Tahun keempat, kok makin parah. Tahun kelima hilang. Iya. Banyak yang kayak gitu. Bukan cuma asing, pemain lokal juga banyak yang begitu juga. Iya. Jadi itu teman-teman gak usah curi umur ya. Nggak usah curi umur, buat apa Iya, curi umur? itu kesimpulan dari Bener nggak? podcast. Iya. Buat apa curi umur? Ngapain lu curi? Normal-normal aja ya. Normal Kalau aja. nggak bisa ya udah nggak bisa. Ya udah. Ngejar di kemudian hari aja maksudnya kan Iya. masih bisa. Dan itu juga melatih kejujuran ya. Ini jujur loh. Oh, iya. Kan kalau Papa bilang tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat ya. Luka Toni masuk tim nasional usia berapa? Luka Toni itu kan di 2006. 27 apa berapa? Iya. 2006 tuh. Setelah dia usia 25. Setelah Munchen kan. Brescia apa belum masuk tuh. Berarti kan gak ada yang telat. Iya. Lu jangan maksa usia lu baru 20 atau 23. Anjir gua gak masuk tim nasional nih. Gak usah begitu. Gak ada yang telat kok. Banyak juga pemain yang di usia prime time-nya dia gak dapat apa-apa. Tapi ketika dia mau udah ujung-ujung udah karir. di ujung karir pemain senja gitu, ternyata malah mereka malah Malah jadi. dapat Iya. dapat gelar. Iya. Tuh Oki Reng nggak dengar tuh. Kalau Oki waktu itu iya kiper kan dia kiper kan. Dia curi umur nggak? Curi lah. Oki dengar. Menyesal kan sekarang curi umur kan. Sampai sekarang kita tidak ada yang tahu umur asli Anda. Bang, aku penasaran tadi ketika Bang Andre tadi bilang sempat mundur dari Persija kan. Berarti ada fase Bambang Pamungkas juga akhirnya ke PBR. Ya. Kita tahu BP yang awal Persija dari zaman Liga Jarum nih. BP Ismed lah kapten Iya. gitu. Aku pengen tahu ketika Bambang Pamungkas tidak ada dan Bambang ke PBR, itu tongkat estafet yang mimpin di tim saat itu siapa, Bang? Abang kan satu itu senior juga kan? Itu udah masuk senior. Enggak dong. Ketika itu saya baru umur 20. Udah masuk, tapi kan secara musimnya udah panjang tuh, udah tahun kedua, tahun ketiga. Udah tiga musim. tahun ketiga. Oh, itu peralihannya gimana, Bang? Saat itu ya, menstabilkan Persija pasca BP ke PBR. Tahun itu kita punya asing, ada Fabiano. Beltran. Fabiano kan leadership-nya luar biasa. Dan kedua pemain yang leader juga ya Pak Haji. Pak Haji Ismet. Iya. Ya untung ada 2 orang itu yang bisa membuat tim itu tetap stabil. Setelah peninggalan Mas Bebe. Mas BP. Hmm. Mas BP juga bilang ke Ismet bahwa titip anak-anak ya, titip teman-teman bahasanya. Karena secara hati dia pasti masih di situ kan. Iya, cuma kan ini ada konflik internal lah, Ya, masalah pasti. internal aja. Oh, jadi yang saat itu yang mimpinnya Fabiano dan Ya, Haji Ismet. dan Pak Haji Ismet. Oke. Itu. Persija ini udah musim keberapa Persija berarti? Iya. Saya dari 2010. 14 tahun. Hitung dulu, saya minum ya, boleh ya? Ya 14 Ya, tahun, ya. 14 masuk ke ini musim ke-15. Gila. Musim ke-15. Musim 15. Selain memang orang Jakarta, Persija itu apa buat Abang? Saya zaman dulu saya nonton Persija sih. Ya karena memang orang Jakarta kan. Ya ada orang kan? Betawi. Iya. Ada orang yang Jakarta nggak dukung Persija. Oh ada ya? Ada, pasti ada. Gua mah asli Betawi tapi gue Nggak usah ngafak-fak lu. Enggak, Betawi. lu Betawi? ya elah kagak tahu lu. Enggak, soalnya muka lu muka Ramdhani. Muka-muka toleu lu. Iya. Lah nama gua kan Mamat. Lah kagak ngerti nih orang nih, buset dah. Betawi mana gue tanya. tapi memang nama aku dikasih nama dari kakek karena kakek dulu lah sama komunitas Betawi. Oh. Walaupun bolak-balik. Ya. Gimana? Persija buat Abang. Gini ya. Persija tuh zaman dulu memang gue diajak sama Indra pernah nonton. Ke Lebak Bulus zaman Persija masih di Lebak Bulus. Nah, waktu di sekolah itu SMP ada teman gue di Jack. Oke. Di Jack dia. Nah, dia sering nonton Persija yuk. Iya. Gue kemarin diajak sama Indra, gue bilang gitu. Ya udah nonton lagi. Duh, males deh gitu loh. Akhirnya karena zaman dulu tuh masih sering ini ya, rusuh apa gitu. Oke. Di Liga Indonesia tuh masih sering rusuh. Belum aman apa. buat anak-anak. Belum aman lah, belum aman. Akhirnya gue lebih nonton di TV. Ketika Persija
lolos semifinal Copa kalau gua nggak salah. Main di GBK lawan Sriwijaya. Oke, ya. Copa atau Liga Indonesia dia, gue lupa. Lawan Sriwijaya. Nah. Gue pernah masuk salah sektor. Jadi gue minta tiket sama teman gue. Waktu itu Persipura main juga tuh. Lawan PSMS bukan? PSMS ya? Iya, itu Copa berarti. Copa ya? Iya. Persipura, temen gue orang Papua nih di Ragunan, anak basket. Minta tiket dong, minta tiket. Gue masuk lah. Karena gue pengen nonton Persija. Karena gue suka Persija kan. Pas gue masuk, buset gue lihat sektor apa coba? Sriwijaya semua. Oh, salah masuk sektor gue. Lah namanya gue tiket dikasih. Oh, itu tanda-tanda tuh klub pertama Abang Sriwijaya. Zaman itu kayak Mbak golin kan. Oh iya. Ada golnya bagus banget. Dalam bahasa kasarnya, anjing nih kayak Mbak nih. Gitu. Gitu gue. Saking gue pengen dukung Persija, anjing kayak Mbak nih. Bangsat. Gitu. Zaman waktu Paciman itu. Kalah kan akhirnya. Iya, Sriwijaya Persipura ya final kan. Sriwijaya Persipura finalnya habis itu. Dari situlah gue, makanya Persija buat gue tuh ya, apa ya, gue mau ngomong kecintaan gue atau apapun itu menurut gue lebay sih, tapi menurut gue terlalu berlebihan lah. Ya, tapi kan 15 tahun membuktikan itu, Bang. Iya. Membuktikan kecintaan itu. Dari ada masalah A, masalah B, Abang tetap di Persija. Ya sekarang justru cap. Dan Ramdhani apa dari semuanya satu persatu pergi, yang tersisa Andri Tani. Ya terserah mereka lah ngomong Persija itu apa buat gue lah. Tapi Mas Pepe berapa tahun sih? Bambang Pamungkas itu dari 2004 kalau nggak salah. Tapi dia sempat beberapa kali. Iya, tapi enggak, total mainnya dia dari Persija. 99 kalau gue nggak salah ya. 99 terus dia sempat keluar kemana, ke Selangor kemana gitu. 99 kan dia 2001 juara. Oh iya, 99 ya abis SEA Games. 99 kan? 99 berarti masuk 99. Iya benar, abis SEA Games 99. Iya, 99 2000. Iya, tapi totalnya enggak tahu ya berapa tahun. 17 berarti. apa ya? 17 ya. Mau menyamai 16 atau 17 gitu. rekor itu enggak? Pemain terlama membela Persija. Pemain terlama Pak Haji dong. Pak Haji Haji Ismail. 20 dia. Berarti masih 5 tahun lagi, Bang. Masih kan. Nah, bisa Bang. Bisa, jangan lupa, Bang. Sekarang saatnya curi umur, Bang. Balik Untuk curi umur. mencari 5 tahun itu. 5 tahun lagi ya? Gerubak. Orang kan udah tahu dari awal. Gimana curinya kan? 11-1 kan kita. Curi itu start. Curi dari sekarang aja. Enggak kok, gua masih segini. Masih segini gitu ya? Bang, sebelum akhirnya kita cerita nanti Abang 2018 juara nih. Juara liga ya bareng Persija. 2017 itu Abang Indra juara, Bang. Ya. Itu gimana, Bang? Abang karir udah lama di liga. Juara liganya duluan. Wah, itu doi, Bang. Itu 2017 Bayangkara juara. Ya. Ada event di salah satu hotel di daerah Senayan. Oke. Ngambil trofi kan. Bayangkara ngambil trofi, gue juga ngambil trofi kiper terbaik. Oh, oke. Ketika itu ada salah satu official Bayangkara ngomong gini, Dre, kamu boleh main bola duluan, tapi abangmu juara duluan. Dia bilang gitu. Waduh, panas gue bilang kurang ajar nih gue bilang nih. Waduh, iya bener juga sih, gue gak pernah juara nih gue. Liga ya? Iya, Liga. Waduh, gak pernah juara nih. Tahun berikutnya double winner, Piala Presiden. Iya, Sama Liga. Sama Liga. Iya. benar. Rezeki gak ada yang tahu kan. Iya kan. Malam itu panas, gak tahu di tahun itu gue juara. Kan kita gak ada yang tahu kan. Iya. Gue bilang wah kurang ajar. Kalau Kurang ajar. gue bisa pukul orangnya, kalau gue bisa tonjok orang, gue tonjok tuh orang gue. Tapi kayak gitu apa kakak sendiri. Abang gue, karena gue main itu gak berani. Itu pernah ada fase di liga Bang Andre kapten Persija, Bang Indra kapten Bayangkara, Ya. terus itu kayak ngadu ngomong gitu, Bang. Itu gimmick apa beneran, Bang? Oh kalau itu beneran, karena Beneran itu. kalau itu beneran. Berantem, coy. Berantem beneran saya. Kerasa di rumah gitu ya. Kan masalah rumah lagi. Iya maksudnya kan lepas aja kayak di Iya, rumah iya. gitu. Orang Karena- mungkin tangkapnya lain. Karena waktu itu saya kesel itu gini. Saya bilang, lu urusin pemain lu, gue urusin teman-teman gue. Kan sama kapten kan. Lu urusin sana. Dia nggak mau, dia masih nyerocos sama si
Waktu itu saya nggak salah si William apa siapa gitu. Iya. William Pacekiko itu. Pasti wah emang gitu-gitu lah. Bahasa kasar gitu lah. Udah lu sana. Oh tuh dorong udah lu sana. Akhirnya pisah itu. Nggak taunya abis berantem, abis pertandingan itu kan udah selesai. Besok kayak kita liburan bareng-bareng. Pas di liburan udah lu sana. Gua di sini, lu di sana aja. Ternyata ke bawah. Iya. Tapi ya itu ya, maksudnya tetap akur kan. Tetap Ada kakak. akur. Dia juga waktu Cuman itu dua dia. datang ke sini gitu. Itu tuh, dia main duluan, gua yang juara duluan. Iya. Waktu di podcast ini iya. Ya namanya rezeki gitu-gitu. Tapi kan ya dia mengikuti adanya juga sebenarnya bermainnya. Benar. Mengikuti walaupun Nggak. udah ke volley, Tapi dia cerita nggak kenapa dia balik lagi balik ke sepak bola. sepak bola, cerita tuh. main ke pro. Cerita nggak dia? Dia cerita tapi kami yang lupa. Hah? Kami yang lupa. Sorry kita episode ke 300 sekian. Udah Dia cerita waktu Dia cerita. itu Persikota apa awalnya tuh yang itu kesempatan saya di main bola nih, ada yang mau ketika udah polisi tapi Undang lagi aja. Biar dia cerita aja. Nggak usah undang, kita putar lagi aja. Kita sejam nonton dulu ya Pak ya. Habis itu kita balik lagi. Oke kita nonton episode Indra kami. Saya masih ingat dia ngomong kenapa dia kesempatan Nggak, itu gini. terbuka di sepak salah bola. satu trigger kenapa dia mau main bola gitu, gara-gara gue suruh ngambil mobil. ngambil Ngambil mobil di Palembang. Gue bilang, gue kan waktu itu gue bawa mobil ke sana kan. Habis itu kita libur puasa atau apa gitu. Lupa gue. Tolong deh ke Palembang. Gue beliin tiket semua segala macam. Itu udah polisi ya? Udah polisi. Udah polisi. Tolong deh beliin tiket apa? Gue beliin tiket semua segala macam ke Palembang. Habis itu kita pulang sama-sama dari Palembang naik mobil. Waktu itu pertandingan Liga Champion lawan Gamba Osaka. Gampang. Gamba Osaka main di Jakabaring. Main di Jakabaring. Kotanya kan kecil ya. Ya. Palembang ini kota kecil. Jadi lu pemain bola tuh pasti orang pada tahu gitu loh. Orang tuh apalagi kita di stadion, pasti orang akan tahu bahwa gue tuh pemain Sriwijaya. Udah, gue nonton di stadion sama mereka, gue ajak tuh. Indra sama temen-temennya lah, sama temen gue juga. Orang pada nyamperin gue, pada minta foto gitu. Dari situ gue enak juga ya jadi main bola ya, dikenal orang. Terus gue udah punya mobil kan, terus bisa beli mobil. Dari situlah akhirnya dia Bermain lagi. main lagi. Tapi memang bakatnya memang ada kan? Bakatnya ada, Memang bagus. ada, iya. Dia tuh striker dulunya. Iya benar. Iya striker, terus nomor 10. Habis itu dia di Borneo dipindahin ke stopper. Abang dulu nggak pernah mau ajak beliau ke Persija? Malah gue yang mau ikut sama dia waktu itu. Waktu piala apa ya? Liga berhenti tuh. Oke. Piala apa ya? Yang isinya turnamen itu doang. Oh Iya, 2015-an itu ya. Iya. Iya. Waktu itu gue hampir ikut sama dia ke Yang Bayangkara. pada switch klub semua tuh. Iya, Ada Boas ke Borneo. Pespori. Yes, ya itu. Iya, gitu. Pespori Iya, itu. Oh Pespori. Iya. Pespori. Hampir gue ikut sama dia tuh ke Pespori sana tuh. Iya, pada akhirnya jadi Bayangkara FC. Jadi Bayangkara FC. Bayangkara FC. Gue udah sempet ketemu manajer waktu itu bukan Pak Marji. Gue nggak tahu ketemu siapa gitu. Oke. Udah sempet ketemu bosnya. Tapi nggak pengen satu tim gitu dalam karir, dalam kehidupan. Males. Ini males. Nggak bebas. Oh iya. Ntar Oh, ini abangnya suka ngatur-ngatur berarti. Anda tadi kiper, Indra di depannya marah, siapa yang marah-marahnya? Ada lah pasti, ada lebih galak ini. Lagian kiper, ada pasti. Akhirnya Bang 2018 juara Bang. Itu gelar Double winner. double winner Bang. Marco Simic main bagus banget. Mas BP ada di situ kembali lagi setelah ke PBR. Haji Ismet, Rohit Chan, Renan bagus main. Iya Rohit ya. Rohit. Rohit. Itu pemain terbaik ya. Iya pemain terbaik betul. Bagus-bagusnya dia tuh. Bagus. 2018. Gimana Bang cerita tentang musim itu? Akhirnya Bang Andi dapat juara di Persija. Wah itu apa ya? Bahagia banget lah. Tim pertama yang double winner kan? Bener gak? Coba deh. Iya. Biasanya abis juara Piala Presiden tahun berikutnya. Iya. Bukan itu ya, bukan Iya, itu ya. biasanya abis juara Piala Presiden terus di liganya berantakan. Arema 2010 nggak bareng Kopa ya? Enggak. Karena Kopa Sriwijaya. Iya Sriwijaya. Gitu. Double winner itu dong. Sriwijaya. Sriwijaya double winner.
Kopa sama Kopa sama itu, iya. Aku makanya cuma hanya kemungkinan akan 2 tim itu doang karena dulu iya. merajai Kopa kan. Raja Kopa iya. Arema. Sriwijaya sama Persija Persija. berarti yang double winner. Itu. Main di tim yang kita mau, di tim yang kita suka, yang kita idolin zaman kecil, kita bawa juara. Dan press con terakhir itu sebelum pertandingan tuh gua. Sebelum pertandingan ya press con. Gue bilang gini. Ini waktunya kita juara. Setelah 18 tahun kita menunggu, ibaratnya kalau ini orang, ini sudah punya KTP. Iya. Dan udah waktunya dia bebas dan menjadi juara di tahun ini. Gue bilang gitu. Besoknya main, juara kita. Dan yang bikin gue happy lagi apa? Di pertandingan itu, gue ngeblok penalti. Oh iya. Yang lawan Kukar ya. Iya. Iya benar. Rodriguez ya? Rodriguez. Iya benar. Gue ngeblok penalti. Skor masih 2-0. Mereka dapat penalti. Nonton aku. Udah ingat. Tahu, ingat. Udah Iya, nonton. iya. Kukar. Iya. Iya, gue blok penaltinya. Iya. Abis itu beberapa menit kemudian golin mereka. Iya. 2-1 jadinya. Ya, gol penaltinya juga apa ya? Maksudnya sih tanda tanya. Itu yang Marco. Itu ya yang protes pertama ya? Iya. Penalti Persija dulu, habis itu baru penaltinya Mitra Kukar. Iya. Hampir injury time ya? Iya. Iya. Betul. Itu. Ya karena mereka lagi mau lolos degradasi juga. Itu Akhirnya mereka kalah, turun. Iya. Iya. Kenapa aku nonton? Karena Persipura juga berpengaruh Persipura terhadap apa? hasil Mitra Kukar waktu itu. Degradasi Emang iya? juga. Tapi kan Mitra Iya, dulu. iya, Mitra dulu yang Oh, mitranya harus kalah. berikutnya itu kan Mitra Kukar perebutan degradasi. Iya, betul. Iya, Sama iya. Persipura juga kalau nggak salah tuh. Nah itu baru musim Betul, ini betul. Persipura yang jatuh. Kalau mereka menang, mereka aman. Mereka aman. Mereka aman. Aman. Iya, kalau Persipura mereka turun. menang, iya. Nah, makanya pas penalti itu gugup. Gugup. Gimana? Sampai akhir 2-1. 2-1 itu. Ingat aku ingat. Iya, iya. GBK. GBK itu. Iya. Sore hari. Betul, sore. Ingat. Sore hari betul. Iya. Di situ. Itu bangga banget ya Bang ya. Wah, bangga banget lah. Karena kan menjadi juara mungkin misalnya kayak Bang Indra lah gitu menjadi juara di Bayangkara, tapi mungkin ini bukan klub yang dia lihat dan dia impikan sejak kecil gitu. Perasaannya akan berbeda dengan Betul. Iya, dengan ada mungkin Bang Indra kalau rasain juara di Persija dia Betul. akan pasti Betul. akan berkali-kali lipat gitu. Nah, itu yang Abang rasakan gitu. Itu. Kenikmatan itunya ya. Itu. Di Persija. Apalagi itu. awal musim itu sempat berantakan tuh. Awal musim. Oh, setelah yang Piala Habis Piala Presiden. Presiden itu kan bagus loh, juara bagus kan. juara bagus. kan. Mulai liga. Awal musim sempat hancur kita. Sempat di bawah kita awal musim. Habis Oh, itu iya, iya, menang sampai juara. Iya. Sampai juara. Itu kuncinya yang di Bali sih, yang bisa menang. Yang di Bali. Iya, Kunci di Bali. PSM ketika itu lawan Bayangkara kepleset 0-0 di PTK ya. di PTIK, kepleset dia di situ. Nah, kita teriak itu pas kita landing dari Bali itu. Masih di pesawat kita teriak. Ada yang buka live score. Baru landing nih. Buka live score PSM 0-0. Wah, teriak kita. Wow. Bentar sedikit lagi nih. Gimana udah tinggal 2 game lagi apa 1 game lagi tuh? Udah, di situ udah. Itu juga Udah mereka ngasih juara yang kita. lawan Bali United imbang ya. Itu 2017 itu. Sama Itu ini 17 berapa? itu. Itu sebelumnya. Itu 17 ya. Itu yang Bayangkara ya? Iya, itu yang. Itu Bayangkara juara. Itu yang 17 Yang Lili ya. Pali berantem ya? Iya, Jadi iya. paling Iya. sama temannya sendiri Iya, siapa? sama si Cornelius. Convalius. Iya, itu Bayangkara juara. Iya, itu Bayangkara juara. Iya. Nah, waktu pas kita pertandingan pas Bayangkara juara, game terakhir Bayangkara lawan Persija. Oh iya. Itu yang nih, itu inget gak lu yang gol Ramdhani Gol apa? Ramdhani Itu yang harusnya bisa Bayangkara bisa nyetak gol tuh. Di blok sama Gunawan. Lupa nih. Gue lewat, Langsung counter. gue iya. lewat, terus si Dendi, Itu Bang Andre ngapain sih ngejar jauh banget? gue ngejar. Karena gue yakin dapet nih kan. Dicocor sama si Dendi boleh. Si Dendi siapa? Sulistiawan. Dicocor. Udah masuk ke dalam, ketemu Gunawan di blok sama Gunawan bolanya. Counter. Counter sana, gol di sana malah. Menit akhir itu. Menit akhir. Lupa aku. Kayak Persebaya kemarin itu sama PSIS. Itu udah sama kayak juara juga itu. Karena kita membuat Bayangkara ternoda di pertandingan terakhir pas dia lagi farewell juara. Oke. Iya benar Itu. tuh menit akhir ya. Menit akhir itu. Bener. Iya, Berarti aku ingat yang ini juga yang AFC ya. Yang Abang double save. Berapa kali tuh waktu main di GBK? Lawan apa tuh ya? Saras Negros kali ya? Iya, Kuning bajunya. Iya, kuning. Iya, itu Saras. yang ini itu
Andre Tani the best. Andre. The best itu. Itu yang lagi Persija juga krisis kiper atau apa ya yang Oh, ya. iya kan? Krisis kiper atau AFC, apa? AFC. Iya, AFC, iya benar. KFC, Sabang Sarasnegos. yang itu ini orang bodinya sama gerakannya kok lebih lincah gerakannya. Bodinya gembal tapi kemana-mana. Itu lagi boxnya peak perform abang justru memang menurutku ya di 2018, 2017, 2019 itu. Iya. Sebelum Memang akhirnya Covid ya. Habis itu Covid. Iya, Covid potong habis itu ya. kan Iya. menghancurkan seluruh pemain. ya. Dari 2016 menurut gua dari Asian Games. Iya. Itu, mulai iya, itu. iya. Puncaknya ya itu ya pas juara, sebelum juara itu Udah lagi Asian Games bagus-bagusnya kan, udah sama Di Asian situ Cup. iya. Iya benar. Asian Cup itu bagus banget. Tapi itu kalau atraksi-atraksi gitu suka ngelewat-ngelewat striker orang itu inspirasinya dari mana, Bang? Iya. Itu maksudnya biar nggak ngantuk apa gimana, Bang? Gitu-gitu. Kalau enggak. Masih pakai ini. Kalau itu kan kita gini ya. Gue nih ya, sebelum main, biasanya gue lihat di YouTube. Casillas, Van der Sar, Manuel Neuer, Oke. atau si sekarang nih siapa? Alisson, Ederson, Barca. Ter Stegen. Ter Stegen. Sesni. Sesni. Anjir Sesni. Itu bukan, itu perokok. Bagus. Sesni. Nah, dua kiper itu kan dua kiper modern ya. Si Ter Stegen sama si Neuer. Nur. Nah, yang dua ini kan memang yang Old lah. iya, yang Klasik. bisa ngeblok bola di gawang Refleksnya lah, lah, gitu. iya. Apalagi kalau Casillas kan refleks luar biasa kan. Gue selalu nonton dia. Nah, pernah ada satu momen yang gue lawan Bayangkara ngelewatin si siapa namanya ini? Place itu yang dulu di Melvin Place. Nah, itu gue terinspirasi dari Andre Ter Stegen. Bola gue tahan, gue puter balik badan gini, gue passing. Nah, itu gue terinspirasi dari dia. Kalau yang itu ada yang dioper balik terus Oh, yang pakai kaki Pakai- umpan cuek. Kalau- iya. Kalau itu emang refleks aja itu. Oh, itu Bang bukan Karena di press ya. Karena yang mana nih yang Ada. dari Kudela atau yang dari si Rido? Dari Kudela kalau nggak salah. Kalau dari Kudela bolanya satu passingnya ke atas. Ya, yang itu tuh ya. Gue kontrolnya jadi naik ke atas. Kalau gue kontrol ke bawah udah di pressing sama si siapa presidennya? Fregonzi. Iya, itu yang di press itu lah. Gue naik ke atas ini, nggak mungkin bola tinggi gini gue tunggu jatuh ke bawah. Yang ada gue ditabrak kan. Oke. Akhirnya belakang sini gue pakai si Scorpion itu. Iya, back. Iya. Tapi abisnya mukanya langsung cool gitu Bang langsung. Iya, iya, kayak udah siap kamera. Iya. Ternyata udah siap kamera. Kan gini, kan kamera yang mana nih? Oh, itu itu merah. Oh, merah gue tenang. Merah kan? Iya. Ya mukanya langsung Lampunya Sama kayak itu yang AFC itu habis pum gol. Itu keren. Ya. Kalau Kurnia Mega kan abis save tup marah-marah kan. Iya. Jadi sulit diambil kamera. Wah, lagi marah-marah nih. Tadi cool. Bang secara karakter kenapa Abang di bawah Mistar itu cenderung diem Bang, cool, fokus gitu. Nggak jarang untuk marah-marah gitu. siapa yang bilang? Aku kalau suka nonton Bang. Marah-marah. Banyak pemain yang kena marah sama gue. Iya. Termasuk Rido tuh pernah kena marah sama gue. Oh yang sama Rido yang terakhir itu ya. Gue malah sering marah-marah di lapangan. Marah-marahnya kalau lagi bola kebentur corner, tuh dimarah-marahin tuh. Tapi kalau abis save enggak. Cool. Abis Iya. ada pose dulu. Ganteng ya. Iya. Kalau abis pemain itu baru diatur tuh. Gitu. Terus sekarang Abang sering nih umpan tendangan dari gawang ke si Gustavo tuh nyampe terus asis Bang. Nah, itu ilmu apa lagi nih di Karena gue tahu si Gustavo punya kemampuan itu. Satu, Gustavo punya kecepatan. Kedua, Gustavo Kontrolnya bagus ya. dengan bola bagus, kuat dengan bola gitu loh. Terus dia apa ya? Punya agility dan finishingnya bagus. Makanya gue sering gue coba ke Gustavo bolanya. Kalau zaman dulu gue ke Rico. 9 juta. Karena Rico cepet. Gue taruh depannya. Rico lari aja udah tinggal lari. Cuma Rico kan nggak bikin gol, dia pasti langsung Potong. umpan. crossing lagi. Hmm. Gitu. Kalau Gustavo finishing langsung. Kalau Gustavo finishing dan dia bisa bikin sendiri. Gue umpannya ke Gustavo dan dia bisa bikin sendiri. Si Gustavo bisa lewat sendiri gitu loh. Iya. Itu. Bang, tapi kalau ketika abang jadi misalnya waktu Kurnia Mega ya, sama Kurnia Mega cadangannya Kurnia Mega kan di timnas, terus beberapa kali juga misalnya kayak ada rolling kiper, ya paling sering di timnas lah. Abang dipanggil tapi kiper kedua atau kiper Iya. ketiga, itu tuh nggak ada masalah sama Mega
entong dan lain sebagainya. Nggak pernah. Gue sama siapapun nggak pernah ada masalah. Kalau ada orang yang pernah bilang bahwa Andre punya masalah sama ini, gue nggak pernah punya masalah sama orang apapun itu. Gue nggak pernah punya. Jadi nggak apa-apa juga. Misalnya kayak Mega yang dipilih. Nggak masalah. Oke. Gue selalu bilang ini. Ketika kita jadi pemain, ketika kita tidak bisa membantu tim di dalam lapangan, kita bisa membantu tim dari luar lapangan. Bagaimana caranya? Support mereka. Bagaimana caranya? Ketika mereka butuh minum, kita kasih mereka minum. Pernah gue di mana nih? Gue lupa nih waktu pas Piala Asia, Piala Asia, Dubai, di Uni Emirat Arab. Gue kapten tim nasional. Tiba-tiba gue duduk di bench. Yang main Wawan. Wawan. Kalah berapa ya waktu itu, gue lupa lah. Babak pertama udah kalah. Gue bawa ini tempat minum. Babak pertama selesai nih, gue bawa tempat minum. Bro, minum bro. Minum. Temen gue di yang nggak masuk line up, dia bilang gini, masa kapten bawa minuman begitu? Masa kapten bawa minuman gitu harusnya kan kerjaan orang lain gitu loh. Gue bilang enggak, bagi gue ketika gue nggak bisa bantu tim di dalam lapangan untuk bermain, ya gue bantu yang dengan cara bisa gue ngasih dia minuman, ngasih dia apa, lu butuh apa, ayo. Gue selalu begitu. Apalagi misalnya di akhir-akhir Persija kan akhir-akhir ini ya banyak sekali pemain muda ya yang lokal. Apalagi zaman kemarin si siapa Jerman? Thomas Doll. Itu banyak sekali pemain muda dan Andre tadi seniornya. Mereka itu di situ. Itu gimana tuh Bang? Mengayomi anak-anak muda ini? Ya gini, kebanyakan orang Indonesia itu kita bukannya gue itu kebanyakan orang Indonesia itu bukan kita kasih tahu untuk mereka belajar. Oke. Gue tuh jarang yang namanya bang lu harus gini. Jarang gue begitu. Tapi gue memberi contoh, datang ke lapangan, ke tempat latihan setengah jam atau bahkan sejam sebelum mulai latihan. Untuk apa? Untuk kita persiapan semua segala macam. Contoh lagi, datang ke sana kita pakai sepatu. Datang ke locker room itu itu kita pakai sepatu, harus. Kenapa? Kita harus bisa menghargai pekerjaan kita. Kalau lu datang ke sana, lu datang ke kantor pakai sendal, lu tidak menghargai pekerjaan lu. Dan gua dari zaman dulu ketika gua datang ke tempat latihan pasti gua pakai sepatu. Kenapa? Satu, menghargai pekerjaan gua. Kedua, gua menjaga diri gua. Gua gak pernah tahu di dalam perjalanan atau dari mobil menuju lapangan, gua gak pernah tahu ada beling kah, ada paku kah, musibah kita gak ada yang tahu. Kena ujung pintu kayak Nah. biasa gitu kan, jempol kan. Iya benar. Kemarin aku lagi pincang aku. Loh, cerita Canizares, Spanyol, Rambut putih. rambutnya Iya. berapa hari menjelang Piala Eropa atau Piala Dunia, gue lupa, dia kejatuhan gelas kakinya di ruang makan, gelas atau pisau gue lupa, robek karena dia nggak pakai sepatu ke ruang makan. Hal-hal gitu yang harus kita jaga. Maksudnya hal-hal kecil yang jangan sampai lu rugi gitu loh. Nah, gue selalu menyentuhkan itu ke mereka. Dan gue juga untuk mengayomi gimana caranya. Gapnya terlalu jauh nih usianya. Bahkan ada 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Sama gue bedanya. Bagaimana caranya? Gue harus bisa masuk ke mereka. Gue juga harus bisa mendengar keluh kesah mereka apa. Caranya gimana? Ayo, lu lagi suka apa? Nongkrong di mana? Ayo. Kadang-kadang gue jauhin sama mereka. Ayo, lu lagi suka apa? Lagi suka main olahraga apa? Ayo. Gue ikut, gue belajar, gue coba. Biar gue tahu, biar gue denger apa sih yang mereka butuhkan. Gitu loh. Jadi jangan sampai gue malah ibaratnya ditakutin sama mereka. Gue nggak mau begitu. Kan beda orang ditakutin sama orang disegenin. Disegani, iya. Dihormati. Dihormati. Gue nggak mau orang yang malah Bang Andre males nggak mau gitu. Malah akhirnya apa? Ngomongin jelek-jelek di belakang. Nggak bagus. Makanya bagaimana gue cara mendekatkan diri gue kepada mereka. Cara mereka gimana? Gue harus gabung ke mereka, harus ikut apa maunya mereka. Itu biar gue tahu. Dan gue, kalau gue nggak begitu, gue nggak punya teman sekarang.
Angkatan gue siapa? Ayo. Karena muda semua tuh. Muda semua sekarang. Bang, Thomas Doll itu dari belakang. Lo inget ya zaman Juventus tinggal Tacinardi sama Del Piero. Iya. Nah ini sekarang Persija tinggal Bang Andri nih. Nggak ada lagi. Ya milenial siapa sekarang? Nggak ada. Iya waktu itu masih ada Buffon bro. Enggak. Buffon kan Buffon baru ke Juventusnya tahun gitu dari Parma. Yang dari 96 kan. Oh, udah abis after itu iya, 96 ke gitu. 2000 ya. Nah sekarang penjaga pintu terakhir nih ada Bang Andri. Berarti Bang masih berpikir bahwa pemain muda ini Abang seperti punya beban tanggung jawab moral untuk berkembang di Persija ya, anak-anak muda ini ya. Tujuan gue itu, gue pengen anak muda Persija ini berkembang. Gue jujur gue seneng ngelihat Doni jadi kapten di tim nasional, Ferrari jadi kapten di tim nasional, Rido jadi kapten di tim nasional. Gue seneng. Bagus gitu loh. Berarti Persija ini melahirkan kapten-kapten untuk tim nasional. Iya. Dan pemain gol vandal. Dan pemain gol vandal. Rido. Nih, ngomong-ngomong Rido Bang, aku penasaran. Di musim ini kan ban kapten ke Rido ya. Rido. Dulu pernah dari Bambang Ismail kemudian ke Andri Tani juga. Iya. Nah, akhirnya siklus sekarang menunjukkan bahwa kapten Persija ke Rido. Itu gimana Bang? Dengan masih ada Andri Tani, kapten ke Rido, menurut sudut pandang Bang Andri Tani ya? Menurut sudut pandang saya, kapten Rido tuh layak. Kenapa? Karena dia kapten tim nasional dan dia punya leadership yang bagus dan dia masih muda. Dia menurut gue salah satu pesepak bola yang The best. lengkap. Public speaking oke. Wajahnya menjual oke. Leadershipnya oke. Berwibawa. Sombong deh dia nih. Enggak, bukan sombong. Habis ini nih. Bukan. Ini kepalanya besar. Iya, apalagi yang bagian nomor 3 tadi tuh wajahnya menjual. Harga naik dia bilang, harga naik nih. Itu. Jadi menurut gua Persija itu ya seorang Rido tuh pantas untuk menjadi seorang kapten. Tapi abang ikhlas? Gue ikhlas. Malah gue minta. Oh, Bang yang minta juga. Malah gue minta. Oke. Gue bilang, udahlah kasih orang lain lagi ya. Gue udah capek. Nih waktunya regenerasi. Iya. Supaya smooth ya Iya. perjalanannya. Ya. Tapi emang secara materi emang anak-anak muda ini bagus-bagus loh. Thomas Doll. Sumpah aku paling senang nonton Persija ya dari zaman era-era itu, dari zaman Thomas Doll. Ini pemain siapa? Aku nggak pernah tahu. Ini Iya, Thomas muncul siapa Renan ya? Ya, Hanan. Hanan kan? Rehan. Hanan ya. Donetri. Gitu. Terus satu striker yang dipinjam dari Siapa Niko? Aji Kusuma. Kusuma. Itu kan 24 juga ya, masuknya belum Iya. enggak muda-muda banget. Ini dari mana? Balikpapan. Ini dari mana? Dikumpulin semua di Persija dirancik Thomas Doll. Iya. Karena ada ini juga leader Juventus itu Marco Motta kan. Waduh, Marco Motta. Siapa? Mota. Motta bek kanan. Bek kanan. Marco Motta udah gak ada dong Thomas Doll. Thomas Doll udah enggak ada. Udah nggak ada ya, udah nggak ada itu. Zaman piala. Angelo dia, zaman kita Covid. Angelo Alisio Juventus juga. Juventus juga itu. Iya. Bang gimana Bang pelatih-pelatih Juventus coba dia selalu ngebangga-banggain Juventus. Bagus kan? Bagus. Ke family kan, lebih ke keluargaan kan itu yang ditekankan. Bagus. Bagus. Oke. Tapi semua itu terjadi juga karena Bang Andri Tani itu belajar banget karena di usia muda udah dipimpin oleh Hendro Kartiko, Yes. ada di bawahnya Ferry Rotinsulu. Jadi sekarang itu tugas itu justru kebalik ke Bang Andri. Dan beruntungnya gue waktu itu masuk ke Persija, gue kenal sama BP dan Ismet. Gue deket sama mereka. Penting itu ya. Nah itu yang BP dan Ismet lakukan. Dia nggak pernah ngasih tahu, tapi dia mencontohkan, memberi contoh. Apalagi Pak Haji diam ya. Iya. Pak Haji, contoh Pak Haji itu bukan di luar lapangan, tapi di dalam lapangan. Contohnya di dalam lapangan, wah itu luar biasa. Ibaratnya gini, kalau Pak Haji itu kayak ibaratnya kalau gue mati dalam lapangan untuk tim ini, gue harus mati dia. Itu Pak Haji begitu. Kalau BP, bagaimana dia komunikasi ke media, bagaimana dia menjadi leader dalam tim, itu yang gue belajar dari dia. Sama cool-coolnya Bang ya. Iya. Kayak ada kalau habis gue itu belajar juga cool tuh habis gue. Tapi abang tau bola tenis gak? Ini lagi. Kalau loncat. Bisa udara. Iya. Tapi ya itulah seorang Andri Tani udah melewati seluruh Tapi prosesnya itu. tar lu, angkatan Andri Tani itu yang sisa kiper. Kalau tadi Andri Tani kan bilang satu musim 2 musim turun, satu musim 2. Yang tersisa dia tuh.
Angkatan itulah. Aditya Harlan masih ada. Sama Rifki nggak Aditya seangkatan ya? Harlan. Iya, satu angkatan sama Rifki. Moko Dompit kan? Iya. Udah nggak main sebenarnya. Kiper. Cadangan-cadangan iya. Iya, tapi masih ada di Masih, klub, masih. kan? Iya, Masih. kiper yang senior itu tinggal yang di Liga 1 ya. Aditya Harlan, Wawan, saya. Wawan Hendrawan. Iya, Wawan kan di Barito kan? Iya. Iya. Sisa 3 itu kali ya. Iya, sisa 3 itu dia yang senior. Itu diklat tuh berpengaruh berarti Bang buat kelangsungan karir sepanjang ini Bang ya. Berpengaruh. 3 tahun 4 tahun dihantemin Berarti abang itu. sepakat Diklat dihidupkan lagi nggak? Setuju. Gitu. Dihidupkan lagi dan klub-klub harus punya akademi yang bagus. Yang bagus. Akademi yang bagus gimana? Ya dia harus fasilitasnya juga harus lengkap. Iya. Kayak diklat gym harus ada. Terus dia punya diklat tuh punya apa namanya? Jogging track itu yang memang standar nasional. Lapangan harus bagus. Iya. Kayak gitu. Satu lagi nih sebelum Ultimate Team. Bagaimana cara kiper lokal bersaing di tengah regulasi ini? Regulasi ini tadi soalnya saya pas bilang itu kami lebih baik dari regulasi, abang senyum-senyum di situ. Kami apa? Abang senyum-senyum di situ. Kami lebih baik daripada regulasi lapangan pemain asing. Abang senyum-senyum di situ. Gimana ya? Buat Bang Andri mungkin masih bisa ini ya, tapi kalau untuk yang junior kan jadi Mandek. temboknya jadi panjang banget nih, ada asing nih. Kalau bersaing sama pemain asing ya gini. Saya paling nggak suka sih gini. Saya tuh paling nggak suka sama kalah. Dan saya bukan tipe orang yang menyerah. Semakin ada tantangan, semakin saya nantang. Semakin ada pemain asing seperti sekarang ini, ya ini semakin bagus buat saya. Challenge jadinya. Semakin saya di-challenge, saya semakin ya ayo, lu mau sayang sama gua, ayo. Oke. Kenapa gua harus takut? Gitu loh. Nah, terbukti saya masih dapat jam apa? Masih dapat menit bermain kan di Persija di tahun ini. Karena apa? Karena memang saya paling nggak suka kalau kalah tuh paling nggak suka gitu loh. Dan saya kayak kalau ada tantangan-tantangan gitu malah seneng. Itu makanya saya paling nggak suka ada pemain terlalu banyak excuse. Terlalu banyak excuse terus nggak berani ada tantangan baru. Itu saya nggak suka gitu. Ada ya udahlah main asing gimana? Ya nggak begitu caranya sih. Toh kalau kita dilatih yang kita bagus, pelatih juga nggak akan tutup mata kan? Ya. Walaupun harga yang didatangkan untuk pemain asing itu mahal. Iya, betul lah. Oke. Karena pasti Pelatih ada nggak akan tutup mata, momennya sih, ada kartu kuning cedera misalnya ya. kan? Karena gini, setiap pemain itu satu musim itu 34 game. Ya. Apa iya satu orang pemain bisa 34 game perform? Bisa nggak? Belum tentu, hanya Gabriel sama Saliba di Arsenal yang bisa. Bisa coba ikut aja. Iya. Main terus tuh. Dengan schedule yang padat, terus dengan kultur Indonesia yang terbang sana, terbang Ya, sini, jauh. Ada nggak? Pasti ada 1 atau 3 game yang ada off day-nya, dan belum lagi dengan kondisi tim yang lagi nggak baik-baik aja, nggak baik-baik maksudnya nggak dapat poin, nggak dapat maksimal, pressure apa semua. Di situ titik di mana pemain ada rasa jenuh. Biasanya. Nah, lebih bagus lagi kalau ada piala tambahan, misalnya Copa. Bagus Kan? untuk Supaya pemain-pemain ini juga bisa punya jam terbang. bisa ada jam terbang lagi. Dari situlah kita akan semakin banyak punya pemain-pemain untuk pemain tim nasional kita. Yang mereka kurang dapat jam terbang di liga, Bisa ditarik. akhirnya main di Copa. Rolling, ada waktu rolling. Inggris punya berapa Kompetisi. 4 ya. Liga, FA, Carling Community Shield, tapi Community itu Shield. juara sama juara aja. punya 4. Sorry, Champions League. Oh, iya. Iya. Tuh. 4 sampai 5. Iya. Piala dunia antar klub jangan lupa. Piala dunia antar klub juga lagi. Nanti. Iya. Iya kan? Iya. Juni ini ada lagi. Itu kan berarti kan gue nggak tahu ya, atau mungkin memang karena di kita tuh terlalu besar, negara kita jadi emang agak sulit untuk membuat schedule seperti di Inggris yang ya gue nggak tahu apakah mereka memang deket-deket pakai tren, pakai bus, pakai itu udah sampai, atau karena itu makanya Biaya juga ya. Biaya Mungkin itu ya. juga. Tapi harusnya ada sih memang. semestinya ya. Semestinya supaya ya pemain-pemain lokal
itu bisa diberikan jam kesempatan lebih banyak. Kesempatan iya. Terutama untuk pemain muda. Iya, Benar. Karena kan di latihan juga belum bisa terlalu terlihat, bisa dilihat ketika dia pertandingan ternyata 100% ini anak gitu kan bisa. Gitu. Dia butuh kesempatan. Oke lah, luar biasa nih dengan Pak Andri Tani. Kelas ya. Kelas emang legend, bro. Bener. Bro, legend ini, bro. John Legend. legend. Udah om nih sekarang. Legend nih. Oke. Bang, kalau begitu kita masuk ke Ultimate Team. Pemain-pemain yang pernah ada di Persija yang pernah main bareng Andri Tani. 11 pemain Persija bareng Andri Tani. Dari zaman Andri Tani Asing boleh, lokal boleh. Oke. Dari zaman dulu sampai Dari sekarang zaman yang dulu pernah sampai main sekarang. bareng ya. Oke. Formasi, Bang. 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, Jangan dicak-acak dong udah gue. 3-4-3. 4-3-3. Oke, 4-3-3. Formasi juara. Penjaga gawang kita langsung mulai dengan penjaga gawang. Hendro Kartiko. Hendro Kartiko. Oke. Bek kanan udah kayaknya ini. Sudah 14. 14. Ismail Sofian. Bek kiri. Bek kiri Bek kiri. selama 15 tahun ini. Rezaldi. Rezaldi Bule. Hehanusa. Rezaldi bukan Rezaldo. Rezaldi Hehanusa semalam di Nusa. Wah itu Di Andre Bali. Hehanusa. Oh, Andre ya? 2 center back. Maman Abdurrahman. Maman Rizky Ridho. Rizky Ridho. Central midfield Roy Chan. Rohit Chan. Chan. Nepal Pride. Nepal. DM Ramon. AM Renan. Renan Hanan. Bukan. Bukan Renan. Ini orang itu loh. Renan Alves apa Silva ya? Silva ya? Silva. Renan Maestro. Iya. Iya. Degradasi dia kemarin dia. Silva yang main. Iya. Ini Gresik kemarin degradasi. Iya, Gresik. Sayap kanan. Silva. Iya. RW. Rico Simanjuntak. LW. Ini siapa ya? Banyak ini mah. Banyak main nama abang dulu. Wah, nggak ada yang kenal saya. Waduh, ada Bagaimana? ada Ini siapa ya? banyak. Greg Lokolo. Nah, ini striker. Banyak juga nih. Wah, ini gua bingung nih. Ini banyak nih. Simic bisa. Ini Gustavo BP. ini. Hah? Gustavo. Super Sub Ramdhani Lestaluhu. Pelatih. Pelatih apa manajer nih? Pelatih. Oh, pelatih. Saya manajer versi Inggris. Oh, gitu. Ya. Ini Sepanjang Thomas. Persija. Thomas Doll. Oke, kapten tim ini. nggak kapten semuanya aja gimana? Gue bikin baru. mau siapa nih? Ayo, gue bikin baru nih. Tapi kalau ada Ismet, Sofian, ada Maman, ada Hendro Kartiko, siapa yang kapten kira-kira? Yang kapten. Iya. Ada Ismet, ada Maman, ada Hendro Kartiko. Iya. Rico Simanjuntak. enggak. Bener itu Rico loh dia. Orang ini keikut aja. Kita nggak bisa bercanda di sini. Emang kacau. Bercanda dicatat semua udah kayak nutulin sidang. Ampun. Iya. Kapten satu nama Ismet. Ismet, Haji Sofian, Ismet. Pak Haji. Nama BP tidak ada dalam tim ini. Makanya tadi gue pikir manajer. Jadi gue mau taruh dia di manajer. Oh. Gitu. Kalau sekarang berarti tetap nggak ada. Kalau sekarang ini. Iya. Sekarang Sebelum ini. kita lock nih. Sekarang ini. Kita lock dan kita foto kirim ke Mas BP, Mas. Jadi Kalau sekarang Mas emang nggak pantas sih Mas. Nggak. Nggak. ada nggak. perubahan? Tapi kalau misalkan sekarang gue mau tanya, kalau sama Gustavo, ayo apple to apple, siapa lo milih? Ayo, BP. ayo, BP. ayo, abang, Gustavo. ayo. Apanya dulu nih? Ini sejarahnya seorang BP. Nggak, kita jangan bicara sejarah. Kalau saya sih sejarah. Kalau sejarah gue milih Bung Karno di situ. Waduh. Kalau sisi sejarah, Iya ya, harus. Iya. Persija harus ada BP ya. BP bro, apa identiknya Persija? Ayo. BP.
Enggak tahu tuh. Kan ini ultimate team Persija Andritan. yang asli yang mana? Yang ada BP-nya. Waktu itu. Zaman itu yang asli yang ada BP-nya. Jangan ngomong itu gara-gara itu. Bang mau digantikan nih Gustavo. Enggak. Atau Greg atau Renan, Gustavo pindah bawah kan bisa dua striker bisa. Gini aja, kita pakai 2 striker, Gustavo sama BP. Coba ganti formasinya. Berarti siapa yang keluar dulu? Yang keluar ini siapa? Hendro Kartiko. Wah, gak bisa. BP emang lompatannya tinggi bang, tapi tangannya bisa. Pakai kepala dia. Enggak, gini aja. Yang keluar Rico keluar. Oke, Rico keluar. Karena udah di PSS ya. Ya. Keluar. Karena udah dipinjemin kan. Berarti di situ Renan Silva. Renan di situ. Ya, boleh. Oke, di situ Renan Renan, di situ. di nomor 10-nya BP. Nah, ini dia. Habis itu di situ BP. Nah, geser kata sedikit duet sama Gustavo. Nah, kaptennya baru BP berarti. Oh, kaptennya Oke. ganti juga. Ya, ya. Ini nyari poin amat sama manajer ya. Ya. Oh iya manajer ya Mas BP. Iya. Ya, udah. Iya. Oke, Kapten BP sip. Sip, Ini mantap. baru nih ya. Kita lock ya. Lock. Apa mau rubah lagi? Lock. Aliudin mungkin belum ada. Nah, udah lock. Udah lock. Setelah ultimate team. Taruh belum. Ramdhani enggak masuk. Itu Ramdhani? Ada. Oh, udah dicadang. Oh, Super udah Sub. lock, udah. Sub. Ada ya, Super udah. Sub. Aman berarti ya? Kita lock ya, ultimate team. Dari. Riko. Jangan ngambek ya, Ko. Rico keluar. Bisa-bisanya ya Rezaldi dipilih, Rico nggak ada. Ramon dipilih, Rico nggak ada. Oke. Inilah ultimate team dari Bang Andre Tari. Mantap. Bang, kita masih ada satu lagi penelpon yang akan bertanya langsung di Sobat Sporty bertanya kepada Bang Andre Tani. Ada berapa penelpon? Ada 1. Oke. Nah, Halo. Nah, ini BP nih. Halo, Bang Ahmad, Bang Ripan, Bang Andri. Oke, dengan siapa? Dengan Ikas nih Bang di Jakarta. Ikas Oke. di Jakarta. Oke, passwordnya. Podcast 77, podcast terbaik di Bobby Pertiwi. bagus kan? Tidak disetting. Mereka sudah tahu semuanya. Oke, silakan mau tanya apa? Ini nih mau nanya Bang Andri sebagai pemain senior dan sebagai Bapak Presiden APPI. Oh iya. Apa nih? Mau tanya apa nih? Udah pegang topi nih kalau HPP. Apa nih? Dari berbagai permasalahan pemain-pemain di Indonesia nih, di Liga Indonesia, menurut Bang Andri apa sih yang harus dibenahi klub-klub Liga 1 nih supaya apa ya, pemain tuh nggak jadi korban gitu? Oke, bagus nih. Kita dari tadi belum ada soal APPI. Ditanya oleh orang langsung. Bagus. Itu aja? Sama ini Apa? ini kira-kira tekanan supporter tuh ngaruh nggak sih ke manajemen klub gitu, sehingga manajemen tuh kayaknya jadi nekat gitu, ya udah gas lah nih maunya supporter kayak gini, ayo bagus. kita jalan gitu. Jadi Oke. Bagus. jadi apa, manajemen tuh kayak nothing tulus gitu. Oke, terima kasih Mas Ikas di Sama satu lagi boleh nggak nih? Satu Apa? lagi. Ini kalau saya perhatiin Bang Andri kalau habis ganti sarung tangan nih kayaknya performanya agak-agak kurang nih. Apa butuh ini apa? dulu nih? Diperhatiin loh sampai Sarung ganti tangan. sarung tangan. Adaptasi nih ke sarung tangan baru nih. Oke. soal sarung tangan ya Siap. tadi. Jadi ada fashion di terakhir ya namanya. Oke, terima kasih Mas Ikas. Thank you ya. Siap. Oke. Yang pertama, Bapak Enggak, ini pasti titipan nih. Berarti kita buka aja siapa yang mau bertanya, ada langsung telepon. Apa APPI dari APPI solusi atas masalah-masalah yang masih muncul lagi gaji yang nunggak lah dan lain-lain. Ya, Ini sebagai APPI ya. Oke, sebagai APPI, solusinya untuk setiap klub adalah sekarang klub harus tahu bahwa dia itu bisa survive atau tidak dengan budget keuangan. Biasanya kalau kita punya RAB Iya. per tahun, kita udah punya dulu nih ininya, uangnya. Nah, cukup nggak untuk 1 tahun kita belanja pemain yang misalkan, oh gue cuma mampu di grade 2 nih, atau di grade B atau di grade C, gue cuma mampu di grade itu.
ya udah nggak usah dipaksakan untuk mendapat grade A yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah masalah baru di kemudian hari nanti. Itu apa impactnya? Impactnya adalah satu, pemain akan ditunggak masalah hak. Yang kedua, si nama klub juga nggak akan bagus. Yang nggak akan bagus kenapa? Berarti punya hutang kepada pemain yang tidak dibayarkan atau belum dibayarkan. Di tahun berikutnya nanti apa? Akan ada regulasi apa namanya nih? Sebelum memulai liga itu apa namanya? Deposit. Bukan. Sebelum mulai liga kita ada masih punya utang atau enggak atau gitu. Verifikasi. Iya. Kalau tidak melalui verifikasi itu, tidak lewat verifikasi itu bagaimana nanti klub itu? Dan itu juga harus dijalankan sama LIB. Verifikasi itu harus benar-benar dijalankan. Untuk apa? Untuk setiap klub tidak punya hutang di liga berikutnya. Kalau memang mereka masih punya hutang, ya tolong bantu kita sebagai pemain, tolong jangan diloloskan verifikasi itu. Gitu. Nah, apakah supporter itu mempunyai suara yang sebenarnya bisa mendesak ke manajemen dan lain-lain nggak? Kalau itu saya nggak tahu, mungkin lebih baik tanya kepada manajemen. Karena saya bukan posisi manajemen. Saya posisinya sebagai pemain. Tapi sepengalaman Abang ketika supporter udah teriak, udah apa, itu secara internal juga menjadi sebuah isu yang dibahas nggak di dalam internal ya? Pasti. Oke. Itu pasti akan menjadi sebuah isu yang akan dibahas di dalam internal klub. Nggak mungkin mereka akan acuh dengan hal-hal yang, apalagi ini kehilangan supporter. Mereka juga nggak akan mau kehilangan supporter kan. Gitu. Terakhir Bang, masalah glove. Sarung tangan. Kenapa nih? Nih sarung tangan nih. tiap abang kata sarung tangan. Kenapa menurut dia ya? Menurut dia loh, menurut dia. Iya. Memang harus kita udah siapin di belakang sarung tangan Chris John. Mungkin makin aja gimana? Siapa tahu dikatinya itu jadi bagus. Nggak, gini aja. Ada orang pintar pernah bilang gini, di hidup ini yang paling sulit satu, jujur sama diri sendiri. Tidak semua orang bisa jujur sama diri sendiri. Dan saya berani mengatakan bahwa saat ini saya sedang tidak perform. Tapi faktornya Abang tahu? Di beberapa pertandingan yang lalu di Persija. Di putaran pertama, oke, saya beberapa kali saya bisa perform. Di beberapa game belakangan ini, oke, saya tidak perform. Faktornya banyak. Entah itu bisa jadi dari sarung tangan, entah itu bisa dari sepatu, entah ada masalah apa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa lu gara-gara sarung tangan, nggak begitu. Zaman dulu gue pakai Nike, fine aja. Dari Nike gue pindah ke Kalsi, gue fine aja. Kenapa sekarang gue pindah ke brand yang lain atau apapun itu dipermasalahkan? Itu kan akhirnya apa? Munculnya apa? Excuse dong. Iya. Buat diri gue apa? Jadi negatif. Akhirnya apa? Tidak mengkoreksi diri gue bahwa gue punya kesalahan ini. Yang selain sarung tangan. Iya. Akhirnya gue apa? Nyalain sarung tangan. Iya. Tiba-tiba besok gue ganti sarung tangan. Sama juga. Iya. Nyalain lagi. Mau sampai kapan begitu terus? Akhirnya ini efek Kosin dulu. Itu lagi. Persib. Kenapa? Ya sarung tangannya hilang langsung. Langsung Dan turun. itu kita udah dapat pencurinya 977 ya. Teman kita sendiri, teman saya sama Nope, Anyun Cade. Pencuri sarung tangan. Ambil sarung tangan. Kiper Persib Bandung, Kosin Hatai Ratana Polo, sampai ganti nama dia. Jadi Sinta Wicai. Gara-gara sarung tangan hilang. Jadi nggak ngaruh ya Bang itu sarung Nggak tangan. ngaruh sebenarnya itu. Nggak ada. Kalau gue Tayul lah ya. Kalau gue nggak pengaruh, karena gue nggak mau menjadikan itu menjadi sebuah excuse. Ya. Yang pada akhirnya gue tidak belajar dan gue tidak mengkoreksi diri gue sendiri. Ya. Itu malah nggak bagus buat gue. Udah, apapun itu nanti gue akan cari kenapa gue jadi kayak begini. Gitu. Yang paling penting jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. Jangan percaya tayul ngapain sih? Ini kalau sarung tangan lah ada inilah ada itulah. Indonesia. Maksudnya saya juga. Begitu. Bang, sebelum balik kita punya oleh-oleh buat Abang. Nah, ini dia. Oke, kita baca dulu 26 Indonesia Andritani Persija Love.
Indra Cafe, Brotherhood, Besti. partner in crime. Baca pertandingan mantap, fokus selalu 100% dan hormat leader. Commanding terverifikasi. Silakan Bang Andri ditanda tangan, nanti kita pajang di sini bersama Indra Cafe. Dari duanya ini ada maknanya juga, Bang. Nomor 2. Double winner. Pas ya. Iya, Mas. Di mana nih? Bebas Bang, bebas Bang. Ini aja ya. Ya boleh. Oke. 26 itu apa sih Bang? Nah, tanggal lahir. Oh tanggal lahir. 2 Juni 26. Bukan Kan tadi udah Desember. dibilang Di ujung kan. Kok bisa? Ya begitulah. Sebelum pulang Bang, kemarin ada salam dari Adiksi, katanya salam buat Abang. Oh, aduh. Kata-kata Bang buat Adiksi Bang, silakan Bang. Bir. Lah, semuanya dipanggil. Lu lihat bentukannya. Lah, gua enggak mau ngomong. Iya. Lu lihat bentukannya aja. Dia kemarin barusan main bagus di Liga 4 Persipu dia. Dia masih main. masih main tahan penalti kemarin. Kalau mau belum pensiun, nggak usah disounding di sosmed. Kalau mau main aja terus, nggak usah pakai sounding sosmed. Seolah-olah pensiun. Seolah-olah lu Bambang Pamungkas. Nggak usah. Main aja. Kalau mau pensiun, udah diem aja ya. Udah tenang Wir. Adiksi itu ini apa? KW-nya Andre Tani itu. Semuanya sama banget. Emang Poster-posternya mirip mirip ya, Bang. kalau adik sih aku tahu. Iya. Maksudnya emang semirip itu ya. Mirip. Itu barengan sama gue juga di Asiop. Oh. Barengan. Nah itu dia. Oke, itulah dia. Sudah lengkap ya. Kakak udah datang, ini adik udah selesai. Tinggal Bim Bim. Tinggal tinggal Bim, jangan menangis. Tinggal kafe gimana nih? Kafe Jagakarsa. Main lah Jalan yo. Muhammad Kafi ya itu. Iya. Ya? Iya benar. Muhammad Kafi. Main lah. Itu tuh punya Bang Andri juga ya berarti? Barengan kita. Oh Patungan, bareng. kan Bang Indra barengan, udah bilang barengan. waktu itu. Iya. Iya, patungan. Tapi keuntungannya masuk ke Bang Indra ya? Iya. Iya. Kan yang jaga polisi. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit. Saya Ripan Pripto juga pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Andri Tani Ardiansyah. Sip. Sportcast 77, deretan kisah seru, update dari berbagai sudut, teman setia sobat sporty. Oh, 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 oh.